Assalamualaikum, kita di bab 321-330. Selamat bersantai. Bab 321. Pausan Water Area Yun Side Family. Keluarga Yun dan bab darah besi sekte dipisahkan oleh sungai yang luasnya 100 yard. Kedua kekuatan berada di sisi yang berlawanan dan bab darah besi sekte memiliki lebih banyak jumlah dan semangat yang lebih tinggi. Mereka jelas memiliki keuntungan. Zhao Feng memegang benteng di belakang dengan Dai Ye di sampingnya. Yun Sa adalah penyerang utama dan dia memimpin beberapa ahli True Human Rank dengannya untuk melepaskan serangan babak pertama. Keluarga pihak Yun juga mengirimkan beberapa ahli True Human Rank untuk melawan. Mengapa bala bantuan dari keluarga Bi belum tiba? Petik 1. Ekspresi dari kepala keluarga Yun berubah sedikit. Melaporkan kepada kepala keluarga, bab darah besi darah juga menyerang keluarga Sisi Bi pada saat yang sama. Petik 1. Bab darah besi sekte berani menyerang keluarga Bi dan Yun pada saat yang bersamaan. Petik 1. Para eselon atas dari keluarga pihak Yun terkejut dan marah. Dari permukaan, tampak bahwa itu bab darah besi sekte sedang sedikit arogan tetapi mereka memiliki keuntungan. Alih-alih membela terhadap bala bantuan keluarga Bi, lebih baik untuk menyerang terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan yang lebih kecil untuk mengulur ruas sisi keluarga Bi. Selama kemenangan di medan perang saat ini diputuskan, maka keluarga Sisi Bi tidak akan memiliki perlawanan. Zhao Feng, anak nakal dari sekte darah besi. Anda melumpuhkan cucu saya dan sekarang ingin menguasai sungai 1000 air. Petik 1. Kepala keluarga Yun berseru dan aura True Mystic Rank-nya terhubung dengan langit bumi Yuan Qi, menekan setiap kodivator rank manusia sejati. Aura kuat itu menyebabkan hati Zhao Feng tertunduk. Dia tidak percaya diri memukul kepala keluarga Yun. Di masa lalu, tidak ada satupun dari bab darah besi sekte yang bisa mengalahkan kepala keluarga pihak Yun dalam 1v1. Hanya gabungan Yun Sa dan Chen Mengzhen yang bisa menghadang kepala keluarga Yun. Jika bukan karena fakta bahwa itu yang terakhir sudah semakin tua dan kecakapan tempurnya tidak pada puncaknya, bab darah besi sekte tidak bisa memerintah wilayah 1000 air. Anda pergi membantu Yun Sa. Petik 1. Zhao Feng tahu bahwa itu Yun Sa tidak jauh dari kekuatannya, tapi itu masih belum cukup melawan kepala keluarga Yun. Dengan metode Dai Ye, dia dan Yun Sa bersama-sama bisa menangkis kepala keluarga Yun untuk sementara waktu. Di atas sungai, ahli Realm Spirit True dari kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Zhao Feng perlahan bangkit dan mata spiritual Lord-nya memindai daerah itu. Pada saat tertentu, mata kirinya mulai mengeluarkan rasa dingin biru yang tajam. Ledakan. Sebuah pisau melintas melalui sungai dan kekuatannya hampir sebanding dengan peringkat mistis benar dari kepala keluarga pihak Yun. Tian Yunzi. Petik 1. Kedua pasukan melihat pemuda berjubah pertempuran ini. Tian Yunzi, jenius nomor 1 dari keluarga Tian utama dan peringkat 3 besar dalam 10 bintang teratas negara itu. Huala, seorang gadis berjubah merah muncul dari dalam sungai. Dia kelelahan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Sepupu, apakah Anda baik-baik saja? Tian Yunzi berkata dengan terkejut saat dia membantu gadis berjubah merah yang tampaknya telah disiksa tanpa henti. Di sisi lain, Zhao Feng melayang di udara dengan busur petir di matanya. Senyum lucu muncul di bibirnya. Bagaimana ini mungkin? Kami bersembunyi di bawah air. Satu pandangan dari dia, gadis berjubah merah itu berkata dengan ekspresi pucat. Tian Yunzi dan sepupunya bersembunyi di bawah sungai, bersiap untuk menyelinap menyerang mereka yang berasal dari Iron Blood Religion. Gadis berjubah merah memiliki harta karun yang terspesialisasi dalam tembus pandang, terutama ketika berada di bawah air. Kebanyakan ahli Real Spirit tidak bisa merasakannya. Namun, mata biru samar sepertinya menembus sungai dan muncul di hati mereka. Gadis berjubah merah itu hanya berada di setengah langkah True Spirit Realm dan dia jelas terpukul. Mata spiritual Lord Zhao Feng menciptakan penjara energi mental yang digunakan untuk menyiksa musuh. Mereka yang kultivasi lebih rendah darinya langsung dikalahkan. Tian Yunzi mengirimkan niat pisau pada momen krusial dan melarikan diri tepat pada waktunya. Zhao Feng tidak keberatan ini. Mereka yang telah memahami maksud pedang atau pisau tidak bisa diukur dengan standar normal. Mata kirinya kemudian melirik ke arah peringkat manusia sejati-sejati dari keluarga pihak Yun. Bahwa itu hati Elder Rank manusia sejati melompat dan tertarik oleh mata biru es. Di hadapannya, kolam biru es menjadi lebih dalam sampai menyelimuti kesadarannya. Dia muncul di dimensi biru es yang aneh. Ini adalah lingkungan energi mental yang diciptakan Zhao Feng. Arukan cahaya biru merantai peringkat manusia sejati,
tetapi dalam kenyataannya itu adalah kesadaran energi mentalnya yang sedang diubah. Celepuk, kenyataannya, hanya nafas yang berlalu tetapi kultivator True Human Rank ini basah kuyup karena keringat dingin dan dia setengah berlutut di tanah karena kelelahan. Hanya dalam satu pandangan, Zhao Feng telah membuat rank manusia benar kehilangan kekuatan tempurnya. Jadi ini adalah kekuatan garis matanya, mata darah. Ekspresi Tian Yunzi meredup. Mata kiri pemuda ini tanpa emosi dan dingin seolah-olah tidak memiliki emosi. Dia telah melihat ekspresi serupa dari lawan kuat lainnya. Pertentangan pemimpin bab darah besi ini terhadap ahli rupa manusia yang normal jauh terlalu kuat. Petik 1. Kepala keluarga pihak Yun merasa tak berdaya ketika dia melihat ini. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan peringkat manusia sejati dalam satu tatapan ketika dia berada di puncaknya. Hanya mereka yang berada di True Lord Rank yang bisa mengalahkan True Human Rank dalam satu atau dua langkah. Zhao Feng tidak memiliki kultivasi dari peringkat Tuan sejati, tetapi ia mampu dengan mudah mengalahkan musuh dalam satu atau dua langkah. Kekuatan seperti itu mampu mengubah hasil akhir. Zhao Feng, musuhmu adalah aku. Petik 1. Suara dominan Tian Yunzi memenuhi udara saat matanya tampak dipenuhi dengan pisau tak terlihat. Sepertinya ada pisau besar yang tak terlihat memotong Zhao Feng. Apakah itu pisau yang tidak terlihat nyata? Mata spiritual Lord Zhao Feng memberinya jawabannya. Itu nyata, dia bisa menangkap niat pedang tak terlihat dan jalur menyerangnya. Namun, hal-hal seperti pedang dan pisau telah melampaui serangan fisik dan seperti serangan energi mental yang tidak bisa dihindari. Bahkan jika kesadaran energi mental Zhao Feng bisa melihatnya, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Teknik menggambar awan langit, niat pisau tak terlihat Tian Yunzi adalah yang pertama tiba. Ini sangat meningkatkan serangan pedangnya dan melemahkan energi mental lawannya. Hehe, niat pedangnya bahkan lebih kuat dari Chang Yuyue sejak saat itu. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng mengeluarkan cahaya biru dingin yang tampak seperti kolam tanpa batas. Niat pisau dibebankan ke tubuh Zhao Feng tetapi tampaknya membeku. Apa pemikiran yang menakutkan? Ia bahkan bisa membekukan dan melemahkan niat pisau saya. Petik 1. Tian Yunzi tercengang. Dia merasa seolah niat pedangnya jatuh ke dalam kolam tanpa batas. Sejak dia memahami maksud pisau, dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Zhao Feng bukan pemuda itu sejak saat itu lagi. Dibandingkan dengan pertemuan aliansi 13 klan itu, kultivasinya meningkat drastis. Teknik energi mentalnya jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Selanjutnya, mata spiritual Lordnya telah mengalami perubahan lain setelah melarikan diri dari perkampungan Lake City. Pertama kali matanya berubah biru dan kedua kalinya matanya berubah menjadi biru es. Oleh karena itu Tian Yunzi tidak melawan teknik energi mental Zhao Feng hanya dengan niat pedangnya. Tentu saja, mereka yang memiliki niat pisau memiliki kehendak yang kuat dan bisa memotong kekosongan. Gelombang petir, Zhao Feng melambaikan tangan dan cincinnya dari cahaya biru langit yang beriak menuju Tian Yunzi. Setiap pedang yang dikoyak Tian Yunzi akan menghadapi perlawanan dan petir di udara akan mematikan tubuhnya dan menurunkan kecepatannya secara dramatis. Jika seseorang melihat cukup dekat, mereka akan melihat bahwa itu simbol lightning samar muncul di dahi Zhao Feng. Bagaimana kekuatan pemimpin klan meningkat begitu cepat? Eselon atas dari bab darah-darah besi terkejut dan mereka menjadi lebih hormat. Hati Yunsa semakin merosot dan ekspresinya dipenuhi dengan kewaspadaan dan kesungguhan. Terakhir kali, sumber roh sejati Zhao Feng tidak sepenuhnya terkonsolidasi, jadi dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya dan kekuatan keturunannya tidak sepenuhnya diaktifkan. Kali ini, sumber roh sejatinya telah dikonsolidasikan dan warisan petirnya telah mencapai selantai kondisinya. Sekarang Zhao Feng bisa menggunakan semua kekuatannya, dia melepaskan gelombang demi gelombang petir menuju Tian Yunzi. Tian Yunzi bahkan tidak bisa mendekati tubuh Zhao Feng. Cincin-cincin petir itu membuatnya merasa lelah. Pedangnya kuat, tetapi penangkal petir juga sangat kuat. Selanjutnya, Zhao Feng masih bertindak seolah-olah dia tidak mencoba semuanya. Tian Yunzi mengambil napas dalam-dalam saat tato darah biru dan putih muncul di lengan kiri dan kanannya. Ini menyebabkan auranya meningkat dengan cepat. Pewarisan garis darah dari kedua keluarga Tian dan Yun. Orang-orang dari kedua sisi berseru. Dua garis darah membuat serangan, pertahanan dan tubuh Tian Yunzi menjadi lebih kuat. Retak, gelombang petir Zhao Feng ditebas oleh pedang Tian Yunzi. Pelanggarannya meningkat 40%, pertahanan meningkat 20% dan kekuatan tubuhnya meningkat 20%. Sifatnya yang meledak-ledak. Petik 1.
Mata spiritual Lord Zhao Feng mengunci ke Tian Yunzi dan dia merasakan kenaikan lawan dalam kekuatan tempur. Kekuatan garis darah Tian Yunzi memungkinkannya untuk menerobos banyak pembatasan yang diciptakan oleh kultivasi. Sua, Zhao Feng berubah menjadi kilat yang menghilang. Sky Cloud River Slash, cahaya putih dan biru menyala langsung mendarat di mana Zhao Feng awalnya berdiri di. Ledakan, tepian dan sungai dipotong menjadi 2,5 dan arusnya berhenti. Semua orang menjadi diam, pisau yang mengerikan. Bahkan hati Yunsa dan Ko gemetar. Sky Cloud River Slash dapat memutus aliran arus. Meskipun Yunzi menggunakan keterampilan yang menghancurkan ini, sayang sekali disesalkan oleh bocah itu. Petik 1. Kepala keluarga Yun memiliki ekspresi menyesal. Bagaimana dia bisa menghindar dari serangan pedang? Darah Tian Yunzi mendidih dan wajahnya sedikit putih. Pisau itu pada saat itu bisa langsung membunuh rank manusia sejati dan bahkan melukai mereka di True Mystic Rank. Lebih penting lagi, kecepatan pedang itu sangat cepat dan dalam teori, bahkan mereka yang berada di puncak peringkat manusia sejati seharusnya tidak dapat menghindarinya. Namun, Zhao Feng sepertinya tahu bahwa itu datang dan dengan sempurna menghindarinya. Sua, sosok Zhao Feng muncul dan mata birunya yang dingin tampak seolah-olah bisa melihat apa yang dipikirkan lawannya. Huff, bagaimana kekuatan darahmu dan aliran ki roh sejati bisa lolos dari mataku? Petik 1. Zhao Feng berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Mystic Flower Lightning Charming Step. Suara petir memancar dari tubuhnya yang mengubah sosoknya menjadi ilusi yang terbang di mana-mana. Pada saat itu, warisan petir Zhao Feng menjadi lebih lincah dan ilusi daripada sebelumnya. Di udara, blur bayangan dan kilat membuat mata mereka yang menonton kabur. Mata Tian Yunzi tidak bisa mengunci ke Zhao Feng dan rasa dingin meresap ke dalam hatinya, membuatnya merasa tidak nyaman. 100 tahun yang lalu, bajak laut bulan air yang terkenal telah dikultivasikan Mystic Flower Treasure Bible dan terkenal karena kecepatannya. Bajak laut bulan air telah menggunakan kecepatan mengerikannya untuk memasuki kubah setiap faksi dan mencuri harta mereka. Bahkan mereka di True Lord Rank tidak bisa berbuat apa-apa. Mystic Flower Lightning Charming Step. Zhao Feng adalah blur yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Dia telah menggabungkan beberapa esensi dari jalan jahat ke dalam warisan petirnya. Warisan petir itu sangat kuat dan mendalam, karena itu Zhao Feng menggunakannya sebagai yayasannya. The Mystic Flower Treasure Bible lebih praktis dan lebih halus untuk digunakan. Oleh karena itu, Zhao Feng menggabungkan beberapa Mystic Flower Treasure Bible ke dalam warisan petir. Saat ini, ia telah menggabungkan sekitar 10% dari esensi ke dalamnya. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Keringat dingin muncul di dahi Tian Yunzi. Dia belum pernah melihat kecepatan yang menakutkan seperti sebelumnya di antara generasi muda. Bahkan sulit untuk merasakannya dengan sense spiritualnya. Gerakan Zhao Feng secepat kilat dan ilusi hantu. Mengaburkan terjalin dan sulit untuk menentukan mana yang nyata. Bilah petir, petik 1. Pedang tajam muncul di udara. Itu sekitar setengah yard panjang, itu memberi warna biru samar dan gemetar saat diputar. Seu, Blade of Lightning tidak bisa dirasakan dan menusuk ke sisi Tian Yunzi, tepat di mana cacatnya. Sua, Tian Yunzi sangat takut sehingga dia mulai berkeringat dingin. Dia nyaris tidak bisa merasakannya dengan niat pedangnya dan berhasil memblokirnya. Meretih, The Blade of Lightning meledak dan gelombang kilat membekukan tubuh Tian Yunzi. Jika bukan karena kekuatan garis keturunannya, dia akan terluka berat. Meskipun Tian Yunzi berhasil memblokir pukulan ini, dia menjadi mati rasa dan ini mengurangi kelincahan dan kecepatannya. Gerakan Zhao Feng menyelesaikan keuntungan dan petir yang kacau memaksa Tian Yunzi ke dalam situasi berbahaya. Dari semua keterampilan di dunia, kecepatan adalah yang tertinggi. Meskipun Tian Yunzi telah membuka kekuatan garis darahnya, yang membuat kekuatan tempurnya sebanding dengan Zhao Feng, perbedaan dalam kecepatan merugikan dirinya. The Mystic Flower Lightning Charming Step dibuat dari penggabungan dari Mystic Flower Freedom Step dan Charming Figure of Lightning. Kecepatan saya di atas melawan mereka di tingkat kultivasi saya dan itu memiliki kesempatan untuk mengikuti kecepatan bajak laut bulan air. Petik 1. Sosok Zhao Feng seperti kilat yang berhasil menekan Tian Yunzi. Jika Tian Yunzi tidak memahami niat pisau dan berhasil memblokir gerakan pembunuhan Zhao Feng pada saat-saat terakhir setiap kali, dia pasti sudah mati beberapa kali. Selanjutnya, Zhao Feng bahkan tidak mengaktifkan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dia menggunakan Tian Yunzi untuk menguji langkah bunga petir Mystic Flower, sementara juga menggunakan beberapa teknik yang dipahami baru dari peninggalan petir.
Semakin banyak Tian Yunzi bertempur, semakin dia merasa takut. Dalam situasi ini, potensi dan kekuatan niat pedangnya juga ditarik keluar. Jika saya bisa menggabungkan semua esensi dari Mystic Flower Treasure Bible ke dalam warisan petir, kecepatan saya memiliki kesempatan untuk melampaui bajak laut bulan air. Kekuatan warisan petir juga akan melebihi bentuk aslinya. Petik 1. Sebuah siklus muncul di pikiran Zhao Feng. Bukannya dia tidak menggabungkan keterampilan yang berbeda sebelumnya. Dia pernah melakukan ini ketika dia belajar keterampilan tingkat mortal. Namun, teknik yang dia miliki sekarang setidaknya ada di tingkat spiritual dan angin mistik dan 4 sikap angin adalah dasar. Ketika Zhao Feng menekan Tian Yunzi, para elit dari Iron Blood Religion memiliki keuntungan besar. Keluarga pihak Yun mundur selangkah demi selangkah. Helper yang kuat yang mereka bawa, Tian Yunzi, benar-benar ditekan oleh Zhao Feng. Yun Sa, Elder Gao dan eselon atas lainnya dari bab ini mulai memiliki kekaguman. Dalam hal kekuatan dan metode, Zhao Feng layak menjadi kapten. Selain itu, ia sangat muda dan penuh potensi. Yun Sa, Dai Ye dan perusahaan akhirnya mengerti mengapa wakil patriark mengagumi pemuda ini begitu banyak. Apakah seorang jenius yang normal dapat melarikan diri dari kota danau yang tergenang, mencuri treasury air moon dan menculik Ratu Qin? Siu. Gelembung hantu yang kabur muncul di seluruh pantai. Zhao Feng menarik diri dari Tian Yunzi. Tian Yunzi terengah-engah dan keringat mengalir dari dahinya. Ada juga beberapa tempat hangus di tubuhnya. Kenapa dia tidak melanjutkan? Dia bisa memukul saya saat itu. Petik 1. Tian Yunzi menggertakkan giginya. Zhao Feng tidak menatapnya dan melirik ke arah sisi lain dari pantai dengan mata kirinya. Celepuk. Seorang pembantu dari keluarga pihak Yun, yang berada di pangkat manusia sejati, setengah berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya basah kuyup karena keringat dingin dan dia menatap Zhao Feng tanpa daya. Ahli ini adalah teman dari keluarga pihak Yun yang telah mendengar berita itu dan datang untuk mendukung keluarga pihak Yun. Seorang kultivator real spirit realm ekstra bisa memberikan keluarga sampingan Yun sedikit lebih banyak harapan. Namun, sebelum keluarga pihak Yun bahkan dipenuhi dengan sukacita, penguatan itu telah kehilangan kemampuan bertempurnya dari satu tatapan dari Zhao Feng. Konyol, dia mengawasi situasi saat berkelahi dengan saya dan bahkan menyerang orang lain. Petik 1. Tian Yunzi terkejut dan marah, tetapi ia menjadi lebih waspada terhadap kekuatan Zhao Feng. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa itu Zhao Feng bahkan tidak mencoba semua melawannya dan telah memperhatikan situasi secara keseluruhan. Kepala keluarga pihak Yun, Yun Sa, Dai Ye dan para ahli lainnya semua memperhatikan detail ini. Tidak hanya Zhao Feng pribadi yang kuat, kecerdasan dan matanya tersebar di seluruh bidang. Penguatan keluarga pihak Yun hancur tanpa emosi oleh Zhao Feng. Apakah surga ingin menghancurkan keluarga sampingan Yun saya? Kepala keluarga pihak Yun penuh kesedihan karena kinya dari True Spirit bergetar dan hampir mulai terbakar. Dia mampu menyingkirkan Yun Sa dan Dai Ye dalam waktu singkat. Ahli True Mystic Rank ini sudah tua dan dia tidak lagi berada pada kekuatan puncaknya, atau dia akan dengan mudah dapat menekan Yun Sa dan Dai Ye. Family Head. Petik 1. Orang-orang dari keluarga pihak Yun dan Tian Yunzi semua tidak mau. Kepala keluarga pihak Yun hampir menggunakan kekuatan hidupnya. Kepala keluarga lama, jika Anda membakar ki dari roh sejati, Anda mungkin dapat membunuh realem spiritual atau dua tapi hidup Anda akan berakhir. Tanpa Anda, keluarga pihak Yun juga akan menghadapi kematian. Petik 1. Zhao Feng tersenyum samar. Setelah dia mengatakan ini, keluarga Yun dan Sekte Darah Besi jatuh ke keheningan singkat. Apa yang kamu inginkan? Kepala keluarga pihak Yun mengertakkan giginya. Dia menatap Zhao Feng dengan sedikit harapan. Meskipun tampaknya Zhao Feng kuat saat ia menyerang keluarga pihak Yun, Zhao Feng masih memiliki kekhawatirannya. Jika mereka sepenuhnya menghancurkan keluarga pihak Yun, bab darah-darah besi juga akan menderita kerugian besar. Kepala keluarga pihak Yun tidak bisa menghargai hidupnya dan menyalakan kinya roh sejati, yang akan memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan yang akan melampaui puncaknya. Berapa banyak elit yang akan kalah dalam bab darah besi? Keluarga pihak Yun menyerah dan memberikan setengah wilayahnya, tambang batu kristal primal dan sumber daya lainnya ke bab darah besi sekte. Anda juga harus menandatangani kontrak 50 tahun yang menyatakan bahwa itu Anda akan berada di bawah peraturan bab darah besi. Zhao Feng perlahan berkata, daripada menderita kerugian besar dan menghancurkan keluarga pihak Yun, lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mendengar ini, eselon atas yang putus asa dari keluarga pihak Yun mengungkapkan kegembiraan.
Bab darah besi sekte tidak benar-benar ingin memusnahkan mereka dan malah memberikan persyaratan. Setidaknya dengan cara ini, keluarga pihak Yun tidak akan mati. Kepala keluarga pihak Yun terdiam sesaat sebelum mengertakkan giginya, tidak mungkin bagi keluarga pihak Yun untuk menjadi kekuatan di bawah bab darah besi. Selain itu, setengah dari sumber daya dan wilayah kami terlalu banyak. Petik 1. Keduanya kemudian dibahas dengan sense spiritual mereka. Keluarga pihak Yun hanya akan memberikan sepertiga dari wilayahnya dan sumber daya dan mereka memastikan bab darah besi sekte tidak pernah menyerang keluarga pihak Yun dalam 100 tahun atau kalau tidak kontrak akan rusak. Alis Zhao Feng berkerut, kepala keluarga Yun ini tidak mundur banyak. Tepat pada saat ini, Tian Yunzi tampaknya pulih sedikit dan berteriak dengan dingin, "Yun kepala keluarga, jangan akses sesuai dengan tuntutannya, saya akan menjaganya." Petik 1. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dua garis keturunannya tampak terjalin. Kinya dari roh sejati berada di ambang menjadi dinyalakan dan pedangnya naik dan melengking, penuh kekuatan. Saya tidak berpikir bahwa itu pertempuran saat itu telah memicu keinginan garis darah dan pisau Anda. Zhao Feng tersenyum dingin. Huala, seorang penggemar elegan muncul di tangannya dan garis darah dalam dirinya bergerak. Pada saat itu, simbol petir biru samar muncul di dahinya. Fan air bulan Zhao Feng Fan Persik melambai melalui udara dan sungai petir hancur. Ledakan, sungai segera menciptakan ombak setinggi ratusan meter dan gelombang petir menghancurkan segalanya di jalannya. Apa, niat pisau Tian Yunzi itu ditumpas oleh Water Moon God Pitch Fan. Sky Cloud River Slash, dia menggunakan semua kekuatannya dan memangkas riak kilat. Kedua kekuatan menakutkan bentrok bersama dan Tian Yunzi mengeluarkan seteguk darah dengan ekspresi pucat. Bam! Sosok Tian Yunzi terkena hantaman kilat dahsyat dan terlempar beberapa mil jauhnya. Tubuhnya hangus dan dia pingsan. Adegan ini mengejutkan kedua pihak. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa itu Zhao Feng akan mampu mengirim pukulan kuat seperti itu ketika dia menggunakan Fan Persik Dewa Air Bulan. Selanjutnya, Zhao Feng juga menggunakan serangan energi mental melalui Water Moon God Pitch Fan, yang menembus niat pedang Tian Yunzi. Dia telah hancur baik secara mental maupun fisik. Berhenti, saya akan menyetujui persyaratan Anda. Petik 1. Kepala keluarga pihak Yun kehilangan warna di wajahnya saat dia melihat secara mendalam pada Zhao Feng dan mengangkat tangannya. Kipas di tangan Zhao Feng tertutup rapat dan napasnya sedikit tergesa-gesa. Zhao Feng mengangkat tangannya dan semua anggota Iron Blood Religion Chapter menghentikan serangan mereka. Dengan pukulan merusak Zhao Feng saat itu, keluarga pihak Yun telah kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung dan mereka semua memutuskan untuk menyerah. Tentu saja, meskipun kipas itu saat itu sangat kuat, itu langsung mengeluarkan 20% dari Qi Feng's Key of True Spirit. Pada hari yang sama, eselon atas kedua pasukan mencapai kesepakatan. Keluarga pihak Yun memberikan setengah dari wilayah dan sumber daya untuk bab darah besi dan kedua belah pihak menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa itu mereka tidak akan menyerang yang lain dalam 50 tahun. Setelah pertempuran ini, situasi di daerah Sungai Seribu berubah drastis. Bab darah besi sekte sekarang benar-benar menguasai wilayah Seribu Air dan nama Zhao Feng membuat pasukan yang tak terhitung jumlahnya takut. Untuk waktu yang sangat lama setelah itu, wilayah Seribu Air hanya memiliki satu suara. Menjadi ketua bab darah besi, Zhao Feng adalah raja tempat ini. Setelah mengalahkan keluarga pihak Yun dan mengendalikan seluruh area Seribu Air, saya sekarang dapat fokus pada persiapan untuk pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Zhao Feng merasa yakin. Setelah menandatangani kontrak, Zhao Feng memimpin anggota Iron Blood Religion kembali ke wilayah bab mereka. Di sisi berlawanan dari pantai, eselon atas dari keluarga Sisi Yun memiliki ekspresi sedih tetapi lebih banyak orang diam-diam bahagia. Kepala keluarga Sisi Yun penuh kesedihan dan sosoknya sepertinya menjadi lebih tua saat dia mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya, anak itu menakutkan. Dia sudah mencapai realem roh sejati dan memerintah wilayahnya sendiri pada usia muda. Iron Blood Religion pasti akan merekomendasikannya ke Sacred True Dragon Gathering dalam waktu setengah tahun. Petik 1. Matanya berputar ke arah Tian Yunzi yang hangus. Wajah Tian Yunzi tidak memiliki warna di atasnya dan aura hidupnya sangat lemah saat dia tidak sadarkan diri. Apa situasinya? Petik 1. Kepala keluarga pihak Yun melirik dokter di dekatnya. Di bawah bantuan kami, tidak ada bahaya yang mengancam kehidupan tetapi banyak kerusakan berasal dari dimensi energi mental. Seorang dokter tua berambut putih berkata dengan sungguh-sungguh. Cedera energi mental, keluarga saya memiliki banyak pil spiritual yang berharga yang dapat membantu itu. Petik 1.
Kepala keluarga pihak Yun berkata, kami sudah memberinya pil spiritual, tetapi kerusakan energi mental terhubung dengan niat pedangnya. Bantuan dari luar terbatas. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Petik 1. Dokter tua berambut putih itu tersenyum pahit. Cedera energi mental yang normal bisa secara perlahan disembuhkan dengan menggunakan sumber daya yang kaya, tetapi bahkan dokter terkenal tidak bisa membantu banyak ketika datang ke niat pisau. Apa asal mata darah Zhao Feng ini? Itu bahkan bisa menghancurkan niat pedang Tian Yunzi. Itu merepotkan. Petik 1. Kepala keluarga pihak Yun memiliki tampilan keseriusan dan khawatir di wajahnya. Tian Yunzi adalah anak dari keluarga Tian dan Yun dan telah mewarisi kedua garis keturunan mereka. Di seluruh negara besar, dia berada di atas. Hanya, Pangeran Jin dari Kekaisaran yang memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Apa hasilnya? Petik 1. Kepala keluarga Yun bertanya. Hasil terburuk adalah kesadaran energi mentalnya putus. Ini tidak jauh berbeda dengan kematian dan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk terjadi. Hasil yang lebih baik adalah dia bangkit setelah musim gugur tetapi peluang terjadinya ini rendah. Petik 1. Dokter berambut putih itu berkata setelah diam beberapa saat. Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Secara teknis tidak ada cara sama sekali. Bahkan jika Sovereign of the Origin Core Realm datang, itu tidak akan menyelamatkannya. Hanya jika para raja di alam Dewa Void muncul, maka mungkin. Rupanya, mereka yang berada di realm Void God telah menyentuh tingkat jiwa dan dapat melakukan perjalanan dengan bebas di sekitar alam semesta. Petik 1. Dokter berambut putih menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga pihak Yun menjadi agak pahit. 8 kekuatan terkuat dari Canopy Great Country bahkan tidak mungkin memiliki Origin Core Realm Sovereign. Adapun peringkat lebih tinggi Void God Realm Kings, mungkin tidak akan ada di benua ini. Kepala keluarga, Menara Divine Six Warlock memiliki orang cerdas misterius di sana yang mengkhususkan diri dalam bidang kedokteran, susunan, geografi. Pengetahuannya seperti lautan dan tahu segalanya. Rupanya, bahkan seorang sovereign dari salah satu dari 10 kekuatan utama, klan Yuan Surgawi, pergi mengunjunginya. Petik 1. Salah satu dokter tiba-tiba berkata, orang yang sangat berpengetahuan dari Menara Divine Six Warlock. Maksudmu, Guru Empress Qin. Petik 1. Mata kepala keluarga Yun menyala. Bahkan Permaisuri Qin adalah murid orang itu. Dari ini, orang bisa melihat kemampuannya. Namun, cahaya di matanya langsung menjadi gelap sekali lagi. Dia telah mendengar tentang orang ini sebelumnya dan mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bepergian. Bahkan jika dia berada di Six Warlock Tower, dia tidak akan melihat siapapun. Ada sedikit harapan tidak peduli apa. Dengan gabungan keluarga utama Tian dan Yun, kita mungkin bisa mengundang orang itu. Jika Permaisuri Qin dapat membantu juga, akan ada lebih banyak harapan. Petik 1. Mata kepala keluarga Yun sisi basah dan dua tinju kita kembali terkepal. Tetua keluarga terdekat Yun diam. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu bahwa itu kepala keluarga Yun adalah kakek Tian Yunzi. Bahkan Tian Yunzi tidak tahu ini, ibunya telah meninggal sejak lama dan ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Yun. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Bab darah besi sekte, Zhao Feng duduk bersila dan ki roh sejati di tubuhnya seperti aliran yang terus-menerus. Ki dari roh sejati berada dalam keadaan cair karena ini akan lebih terkompresi. Di Dantian, akan ada kolam dan itu akan menjadi sumber roh sejati bagi mereka di alam semesta sejati. Berbagai jajaran realem roh sejati memiliki ukuran yang berbeda dari sumber roh sejati. Jika sumber spirit sejati dari mereka di peringkat manusia sejati dibandingkan dengan semangkuk air, maka True Mystic Rank memiliki cekungan air dan True Lord Ranks terkuat memiliki tangki air. Perbedaan antara ketiganya sangat besar. Ini terutama bagi mereka di peringkat Tuan Benar. Mereka sangat kuat dan setiap tindakan dari mereka datang dengan kekuatan yang tak terduga. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, ia bisa menandingi True Mystic Ranks yang sedikit lebih lemah, seperti kepala keluarga Yun. Peringkat True Mystic sedikit lebih kuat beberapa kali lebih kuat daripada kepala keluarga Yun dan Zhao Feng tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka. Adapun orang-orang di peringkat Lord sejati seperti Tuan Danau Kota Banjir atau Wakil Patriark Sekte Darah Besi, gelombang tangan mereka dapat menghancurkan mereka di peringkat manusia sejati. Untungnya, Zhao Feng berada di bawah perlindungan Iron Blood Religion dan tidak takut akan pembalasan dendam Lake City Lord. Sumber-sumber roh sejati saya baru saja terbentuk dan langkah selanjutnya adalah memperkuat dan memperlebarnya. Zhao Feng memeriksa sumber roh sejati di dantiannya.
Sumber roh sejatinya memiliki warna biru gelap dan itu berisi sisal petir. Jika tidak disembunyikan, aura yang merusak akan memancar darinya, membuat makhluk hidup lain di dekatnya menjadi tidak nyaman. Sekali true spirit, tidak pernah mortal. Bentuk kehidupan Zhao Feng telah jauh melampaui keberadaan normal dan sumbernya dari roh sejati dapat berinteraksi dengan langit dan bumi Yuan Qi dan menyerapnya. The Lightning Yuan Qi adalah yang paling kompatibel dengan Zhao Feng dan oleh karena itu yang paling mudah untuk diserap. Yang lain seperti angin, kayu, api dan unsur-unsur lainnya buram bahkan ketika merasakannya, jadi bagaimana dia bisa menyerapnya. Selanjutnya, Zhao Feng hanya perlu untuk memperkuat sumber roh sejatinya dan dia akan melangkah ke tahap awal peringkat manusia sejati. Peringkat manusia normal biasanya membutuhkan setengah tahun hingga 2 atau 3 tahun untuk mencapai tahap awal dari tahap awal. Itu adalah kemajuan dari tahap awal hingga tahap akhir yang membutuhkan keberuntungan, bakat, dan pondasi. Tahap akhir ke puncak adalah sama, itu juga memiliki celah besar. Yunsa dan Fan Flying Bandit semua berada di tahap peak tetapi ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Pada tingkat ini, mereka bisa mencoba menerobos ke surga kedua dari realm spirit sejati, peringkat mistis benar. True Mystic Rank memiliki celah yang besar dan membutuhkan satu untuk memadatkan Seed of Law mereka sendiri. Saya memiliki cairan suci bunga mistik dari Treasury Air Moon yang membantu memahami Seed of Laws dan meningkatkan peluang untuk mencapai True Mystic Rank sebesar 30%. Petik 1. Hati Zhao Feng bergerak. The Mystic Flower Secret Liquid adalah harta yang Zhao Feng terima dari lantai 3 peti ungu dari Departemen Air Bulan. Sekarang memikirkannya, nilainya bisa sebanding dengan Water Moon God Pitch Fund. Siapa yang tahu berapa banyak Mystic Flower Secret Liquid ini akan dijual seandainya itu diletakkan di lelang Rising Dragon. Setelah setengah bulan konsolidasi, Zhao Feng keluar dari pengasingan dan menanyakan keadaan kapital. Chapter Thousand Water sekarang menguasai area itu dan ada banyak keluarga serta pasukan yang datang kepada mereka. Yunsa dan Chen Mengzhen, dua letnan, sangat sibuk. Zhao Feng, pemimpin bab yang sebenarnya telah di pengasingan dan tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Dia bahkan tidak menyapa mereka di alam semesta sejati yang datang kepadanya untuk dikunjungi. Bab Leader, akhirnya Anda keluar dari pengasingan. Petik 1. Yunsa, Chen Mengzhen dan eselon atas lainnya langsung menuju untuk melaporkan masalah-masalah penting. Sekarang Tat The Iron Blood Religion Chapter telah menguasai wilayah 1000 sungai air, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Elang botak, Kapten Bajak Laut Darah Putus mengklaim mengetahui pemimpin kapitel dan seorang rekan seperjuangan. Dia ingin melihat Anda dan mendapatkan posisi tinggi di Sekte Darah Besi. Petik 1. Tuan Yin dari Gunung Kiwu telah mencapai peringkat mistis benar dan dikatakan memiliki masalah dengan penguasa Lake City yang membanjiri. Dia telah mendengar tentang kapten dan ingin mengundangmu untuk minum bersamanya. Rupanya, dia juga memiliki seorang putri yang sangat cantik dan mungkin ingin. Petik 1. Ada seorang Taois yang mengklaim telah meramalkan kehidupan Kaisar Kanopi dan mengatakan bahwa itu pemimpin bab memiliki aura naga sejati dan ingin mendukung Anda untuk mengendalikan dunia. Petik 1. Saat ini, masalah dari setiap jenis tiba di telinga Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok pelipisnya dan mengerutkan alisnya, jika tidak ada masalah tentang hidup atau mati, tolak segalanya untuk saya. Petik 1. Dia memberikan semua masalah yang merepotkan kepada Letnan Yun Sa dan tetua. Ketika hatinya menjadi tenang, Zhao Feng berkata pada Dai Ye, saya memiliki surat yang perlu dikirim ke Tiegan Master. Saya butuh bantuannya dengan menempa. Petik 1. Tiegan Elder, dia seorang pandai besi yang sangat terkenal di seluruh negara besar dan Elder Agung dalam sekte. Saya akan mengirimkan surat itu, tetapi saya tidak bisa menjamin dia akan datang. Kata Dai Ye dengan sedikit serius. Hubungan saya dengan Tiegan Master tidak terlalu buruk. Petik 1. Zhao Feng tersenyum samar. Alasan mengapa dia ingin mengundang Tiegan Master adalah untuk membuat senjata jarak jauh atau menggunakan kristal elemental Piercing 5 untuk meningkatkan kekuatan Lohoubo. Selain itu, Water Moon God Pitch Fund juga memiliki 7 slot kecil yang dapat digunakan untuk menyimpan senjata rahasia. Setelah mengatur ini, Zhao Feng memasuki pengasingan sekali lagi dan memulai penggabungan dari Mystic Flower Treasure Bible. Ini adalah proses yang panjang. Banjir Lake City, Istana City Lord. City Lord, beritanya sudah benar. Zhao Feng telah menjadi kapitel kepala Sekte Darah Besi dan menyapu wilayah Sungai Seribu Air dan bahkan mengalahkan jenius nomor 1 dari keluarga utama Tian Yunzi. Petik 1. Bayangan gelap yang dilaporkan kemudian menghilang.
The Lake City Lord berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi yang mendalam di wajahnya. Matanya tampak mengandung langit dan berisi cahaya merah keperakan samar-samar. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berbicara, "Kiner, bagaimana menurut Anda?" Petik 1. Sua, sosok di salju putih berjalan keluar seperti seorang dewi dari lukisan. "Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan pertemuan naga sejati suci." Liu Qinxin menggigit bibirnya saat matanya berkaca-kaca. "Hehe, dengan garis darah Anda dan menyembunyikan kekuatan sejati, tidak ada seorang pun di generasi muda negara besar yang menjadi pasangan Anda. Sudah waktunya bagi Anda untuk keluar dari negara besar dan memasuki tahap sejati di benua utara." Petik 1. The Lake Lord City membanjiri berkata sambil tersenyum. Perubahan Liu Qinxin membuat sang pengembara Lake City gembira dan agak terkejut. Bakat, garis keturunan dan penampilan putrinya adalah kelas atas di dunia. Di permukaan, sang pengembala Lake City Lord adalah jenius teratas dalam keluarga danau membekukan Liu dalam waktu 1000 tahun. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa itu bakat dan potensi putrinya berada di atas kemampuannya sendiri. Namun, setelah kematian ibu Liu Qinxin dan tuannya, dia mulai menyukai ketenangan dan tidak suka berkelahi. "Siapa yang membuatmu berubah pikiran? Apakah karena bocah itu?" Petik 1. The Lake City pengembara City tidak bisa membantu tetapi ingin tahu. "Tidak, saya melihat guru belum lama ini." Petik 1. Liu Qinxin tersenyum. Sangat jarang melihat senyuman ini sejak Zhao Feng melarikan diri. "Guru, apakah yang Anda maksud dengan Six Warlock Divine Sage?" Lake City Lake yang membanjiri akhirnya dipindahkan. The Six Warlock Divine Sage sama berpengetahuannya dengan lautan dan tahu bagaimana hidup suci. Bahkan Empress Qin adalah muridnya. Beberapa bulan yang lalu, penguasa Lake City yang membanjiri ingin mengundang Sage untuk membantu melacak di mana Zhao Feng melarikan diri agar dia bisa menangkapnya tetapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Guru meramalkan bahwa itu di pertemuan True Dragon yang sakral ini, akan ada banyak pewarisan yang kuat muncul. Misalnya, warisan peninggalan surga memiliki peluang setidaknya 10% dan masih meningkat. Dia juga mengatakan bahwa itu benua bunga Azure akan mengalami perubahan besar tidak jauh dan biarkan aku mengambil kesempatan ini. Petik 1. Liu Qinxin memiliki harapan di matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Warisan peninggalan surgawi memiliki peluang lebih dari 10% untuk muncul. Petik 1. The Flooding Lake City Lord tercengang. Semua orang tahu bahwa itu warisan-warisan surga adalah warisan yang paling misterius dan kuno. Namun, kemungkinan warisan Heaven's Legacy muncul sangat rendah dan biasanya hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Menghitung probabilitas, itu 1/1000 karena pertemuan naga sejati suci diadakan sekali setiap 10 tahun. Namun, Six Warlock Sage telah menghitung bahwa itu kemungkinan warisan Heaven's Legacy muncul adalah 100 tahun lebih dari yang sebelumnya, meskipun itu hanya 10%. "Kiner, Anda harus memegang kesempatan ini. Puluhan generasi mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Setiap kali warisan peninggalan surga muncul, itu akan mengubah situasi benua. Era ini akan melampaui era sekte setan merah." Petik 1. Sang pengembara Lake City yang membanjiri itu bersemangat. Warisan peninggalan surgawi hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun dan jangka hidup ragam roh sejati yang normal hanya beberapa ratus tahun. Di depan 10.000 tahun, bahkan umur dari Sovereign di realem inti asal sangat kecil. Tuan Lake City yang membanjiri telah menghadiri 2 pertemuan naga benar suci dan dia telah mencapai 100 teratas. Namun dalam 100 tahun terakhir, tidak ada warisan yang kuat yang muncul. "Ayah, jangan senang terlalu cepat. Ini hanya ramalan. Pada saat itu, orang yang muncul mungkin bukan warisan pusaka surga." Petik 1. Liu Qinxin tersenyum. Benua utara, klan Yuan surgawi. Di pegunungan yang luas di bawah awan, istana, hewan peliharaan spiritual, dan burung dapat dilihat di daerah yang sepi ini. Itu seperti gambar dari lukisan. Pada saat ini, ada beberapa lusin murid berkumpul di puncak gunung yang semuanya setidaknya di setengah langkah True Spirit Realm dan lebih dari setengah dari mereka berada di True Human Rank. Pemimpin adalah seorang pemuda tampan berjubah perak yang menonjol di antara kelompok. Cahaya Divine tampak membakar di matanya dan setiap napasnya akan terhubung dengan surga bumi Yuanqi. Dia memiliki tekanan tak terlihat yang membuat jantung dari True twitch. Semua murid yang hadir memandang ke arahnya dengan kekaguman yang mendalam seolah-olah pria ini adalah Lord. Dia adalah murid kepala klan Yuan Surgawi, Mo Tianyi. Great Luo Rippling Blade. Petik 1. Sebuah tahap akhir True Human Rank,
pemuda berjubah biru berseru dan memotong. Meskipun pisau ini tidak mengandung niat pisau, itu sangat dalam dan kekuatannya sebanding dengan Tian Yunzi. Normal True Human Rank akan langsung terluka parah oleh serangan seperti itu. Memindahkan langit dan memindahkan pegunungan. Deperak berjubah Motianyi tenang menggesek tangannya dan seberkas cahaya-cahaya menghantam Great Luo Rippling Blade biru berjubah pemuda. Weng, pisau itu tiba-tiba tersentak dan diarahkan ke arah pemuda berjubah biru. Wah, pemuda berjubah biru itu langsung mengeluarkan seteguk darah, seolah-olah pedangnya telah melukai dirinya sebagai gantinya. Hehe, Luo Jin, jika Anda memahami maksud pisau, mungkin Anda bisa melawan saya. Tetapi bahkan jika Anda mencapai True Mystic Rank sekarang, Anda bukan temanku. Petik 1. Motianyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senior saudara Mos, Yuan Mountain Secret Technique, memang layak menjadi salah satu teknik kelas spiritual klan terkuat kami. Bahkan beberapa di True Lord Rank tidak dapat memahami ini. Pemahaman seperti itu tak tertandingi di benua utara. Itu benar, saudaramu telah membatasi kultivasinya ke tingkat yang sama dan telah mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Petik 1. Kali ini, Brother Mo setidaknya akan mencapai 10 besar dan bahkan 3 teratas di pertemuan naga benar suci. Petik 1. Para elit dari para murid berseru dan beberapa pemuda mengungkapkan ekspresi kekaguman. Motianyi mengambil kembali tangannya dan berkata, pada True Dragon Gathering yang terakhir, saya belum menjadi murid kepala dan berhasil masuk ke posisi 30 besar. Di seluruh benua utara, hanya 3 orang yang mencapai 30 besar. Petik 1. The Secret True Dragon Gathering diadakan setiap 10 tahun sekali dan mereka yang berusia di bawah 50 tahun dapat hadir. Bagi mereka di alam semesta sejati, 50 tahun hanya 1/5 hingga 1/6 atau rentang hidup mereka masih harus menempuh jalan panjang. 10 tahun yang lalu, Motianyi bahkan belum 20 tetapi telah mencapai hasil seperti itu. Sulit membayangkan betapa dia telah meningkat dalam waktu 10 tahun. Menjadi salah satu dari 10 klan besar, klan Yuan Surgawi memiliki 10 rekomendasi yang dikonfirmasi. Persaingan untuk 10 tempat ini terlalu ganas. Hanya dengan murid-murid batin saja, kami memiliki lebih dari 1000 dan ada lusinan murid inti. Petik 1. Meskipun para murid di gunung adalah elit, banyak dari mereka masih memiliki ekspresi khawatir. Mata Motianyi dipindai melalui para murid dan mendarat di seorang gadis muda. Gadis itu berpakaian ungu dan memiliki mata seperti kristal. Wajahnya cantik dan tubuhnya memancarkan cahaya aneh, seolah-olah dia adalah kecantikan yang terbuat dari es. Meskipun dia bukan yang tertinggi di kerumunan, setiap pemuda yang melihat wajahnya akan bertindak seolah-olah mereka kehilangan jiwanya. Sister Yufei, saya belum melihat Anda berdebat sebentar, tetapi dengan kekuatan Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mendapatkan rekomendasi. Petik 1. Motianyi jarang berbicara dengan siapapun. Dia adalah murid kepala dan di seluruh benua utara, hanya ada 2 marga besar. Ada juga Mystic Ice Clan di utara yang ekstrim. Oleh karena itu, Motianyi berdiri di puncak di generasi muda. Zhao Yufei ini jarang muncul dan sepertinya direkomendasikan oleh klan Sisi 3 Yuan. Petik 1. Saya mendengar bahwa itu bakatnya ekstrim dan dia memiliki kekuatan keturunan yang langka. Dia diambil sebagai murid oleh Sovereign di Origin Core Realm ketika dia memasuki klan dan sangat misterius. Petik 1. Banyak elit dari klan Yuan Surgawi menatap gadis cantik dan misterius itu. Hanya Motianyi dan Zhao Yufei adalah murid dari Sovereign. Saya telah memahami teknik rahasia dan belajar dari guru, jadi saya mungkin tidak memiliki hak untuk menghadiri pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Suara Zhao Yufei jelas dan hormat. Sister Yufei terlalu rendah hati. Siapa yang berani meremehkan murid seorang Sovereign? Petik 1. Suara Motianyi mengandung rasa ingin tahu. Zhao Yufei ini telah memasuki Heavenly Yuan Clan setahun yang lalu dan hanya berada di setengah langkah True Spirit Realm saat itu. Sudah berapa lama, dan sekarang dia telah mencapai tahap akhir dari peringkat manusia sejati dan bisa menjadi peringkat dalam 10 murid inti utama. Kemajuan menakutkan seperti itu mungkin terkait dengan garis darahnya dan setelah mencapai realm roh sejati, ki-nya dari roh sejati lebih sulit dideteksi. Tentu saja, berdiri di puncak generasi muda dari benua utara, Motianyi tidak takut jenius apapun. Lawan sejatinya adalah jenius terkuat dari benua tengah, barat, timur dan selatan serta para murid Sovereigns. Zhao Yufei tersenyum tetapi tidak bertanya untuk berdebat dengan siapapun. 2 murid peringkat manusia benar mengumpulkan keberanian dan menantangnya setelah itu.
Keterampilan Zhao Yufei mengalir seperti air dan setiap tindakan menyenangkan untuk dilihat. Tidak peduli seberapa merusak roh sejati, di tangannya, itu mudah digunakan. Panggung awal pertama True Human Rank hilang dalam 10 gerakan dan penantang kedua yang berada di tahap akhir kalah dalam 20 gerakan. Zhao Yufei sepertinya menang dengan mantap. Pada waktu bersamaan, di puncak gunung yang lebih jauh dan lebih jauh lagi, seorang Daois tua berjubah putih dan seorang pria berjubah ungu sedang menonton perdebatan itu. Hehe, Mo Tianyi, bocah kecil ini telah mencapai tahap awal peringkat mistis benar dan telah melatih teknik rahasia Yuan Mountain ke tingkat ke-7, jauh lebih baik daripada generasi terakhir. Sepertinya dia bisa masuk 10 besar. Sedangkan untuk 3 besar, itu tergantung pada yang terakhir dan peningkatan yang akan dia lakukan dalam setengah tahun ke depan serta keberuntungan kami. Petik 1. Taois berjubah putih itu tersenyum. Tidak ada tanda ki dari True Spirit darinya. Ini Zhao Yufei sepertinya memiliki garis keturunan yang luar biasa. Anda membuat orang lain iri dengan mengambil batu giok seperti itu dengan hanya kembali ke area bunga azure. Petik 1. Suara pria berjubah ungu itu rendah. Meskipun dia sangat dekat, sosoknya kabur. Keturunannya sangat kompatibel dengan langit bumi Yuan Qi dan seluruh tubuhnya bahkan dapat menyerap Yuan Qi. Saya baru saja mencari 10,000 Ancient Races dan garis keturunannya tampaknya mirip dengan salah satu ras yang hampir punah. Petik 1. Taois berjubah putih itu menarik napas panjang ketika ekspresinya berubah serius. 10,000 Ancient Races. Pria berjubah ungu itu terkejut dengan ketidakpercayaan. Salah satu dari 10,000 Ancient Races adalah legenda di era kuno dan bahkan bakat keturunan dari Void God Realm tidak dapat dibandingkan. Petik 1. The 10,000 Ancient Races bahkan merupakan legenda bagi mereka di Origin Core Realm. Itu adalah legenda yang berasal dari era yang jauh dari mereka. Bahkan jika dia hanya memiliki garis darah samar dari 10,000 Ancient Races, masa depannya tidak dapat dipahami dan bahkan dapat mengubah hasil benua. Suara Taois berjubah putih itu gemetar karena kegirangan. The 10,000 Ancient Races milik era kuno, yang terlalu jauh dari kami. Saya berharap untuk melihat berapa banyak kekuatan yang akan dicapai garis darah ini ketika itu terbangun dan kembali ke leluhurnya. Petik 1. Sosok buram pria berjubah ungu itu tersenyum. Dengan peningkatan pemilik di kultivasi, pewarisan garis darah akan terbangun dan bahkan memiliki perubahan langka. Merangkul kembali ke leluhurnya berarti mencapai kekuatan garis darah leluhur seseorang. Misalnya, jika leluhurnya adalah raja di alam dewa Void, dengan retur kembali ke leluhurnya, generasi yang lebih muda akan memiliki kekuatan garis darah yang sama jika tidak mirip. Satu-satunya hal adalah bahwa itu setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan sangat pingsan. Zhao Yufei, Liu Qinxin, Ao Yuetian dan bahkan sang pengembara Lake City, semua memiliki garis darah samar yang bahkan tidak 1/100 atau 1/1000 leluhur mereka. Jika leluhur itu ditelusuri sejak lama, itu bahkan bisa 1/1000. Dari sini, seseorang dapat melihat apakah garis darahnya telah ditelusuri kembali bahkan setengah atau bahkan 1/5 dari kekuatan mengerikan yang akan terjadi. Saat ini, pewarisan garis keturunan Yufei harus diperiksa terlebih dahulu. Khususnya adalah kompatibilitas dengan langit bumi Yuan Qi sangat tinggi dan tubuh itu sendiri bahkan dapat dengan mudah menyerap Yuan Qi. Terlepas dari True Force murni dan aktivasi cepat, keuntungan terbesarnya adalah kecepatan kultivasi. Petik 1. Taois berjubah putih tersenyum samar. Meskipun mungkin cepat, Yu Tianhao dari benua tengah tidak diragukan lagi tercepat. Pada usia 20 tahun, dia sudah mencapai puncak True Mystic Rank dan dinobatkan sebagai jenius top di benua itu, bahkan melebihi Patriark Moon Scarlet dan Sword Saint Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Kita harus tahu bahwa itu tahap kultivasi yang lebih lambat untuk maju. Petik 1. Pria berjubah ungu itu tidak menemukan titik khusus ini. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak kemacetan di sana dan semakin lama waktu dibutuhkan untuk terobosan. Tidaklah aneh untuk menghabiskan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun bagi seorang jenius untuk melakukan terobosan setelah peringkat manusia sejati. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi Yun Tianhao setidaknya 2-3 kali lipat dari Zhao Yufei. Leluhur Yu Tianhao adalah semua penguasa asal realem-realem dan dalam keluarga mereka, bahkan pangkat realem Void God telah muncul. Petik 1. Taois berjubah putih menggeleng, ia dilahirkan sebagai putra surga dan memiliki sumber daya dan pengajaran terbaik. Dibandingkan dengan dia, Zhao Yufei hanya berada di klan Yuan Surgawi untuk waktu yang singkat dan ketika kekuatan keturunannya kembali ke leluhurnya, kompatibilitasnya dengan langit bumi Yuan Qi juga meningkat. Petik 1. Masih naik.
Petik 1. Sosok ungu buram akhirnya terkejut. Jenius normal dikultivasikan tahap awal sangat cepat dan bisa mencapai realem spirit realem saat remaja. Tetapi karena mereka berkembang terlalu cepat, mereka mungkin terjebak pada kemacetan selama bertahun-tahun, dekade atau setengah hidup mereka. Yufei tidak memiliki banyak sumber daya saat dia muda dan berkembang perlahan, tapi semuanya memiliki kelebihannya. Ini berarti bahwa itu yayasannya sangat stabil dan jenius dari negeri yang jauh biasanya memiliki kemampuan yang kuat. Petik 1. Mata Tao Putih berjubah tampaknya mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, pasukan benua utara, timur, selatan, barat dan tengah semuanya mempersiapkan untuk pertemuan naga sejati suci. Tidak banyak tempat untuk pertemuan Sacred True Dragon. Bahkan klan Yuan Surgawi punya 10 titik. Seluruh Canopy Great Country juga memiliki 10 tempat. Seperti untuk negara-negara kuat yang normal, biasanya ada 2. Di daerah Cloud Jauh, setelah menyerah dari 13 negara, mereka diserap ke dalam negara kuat naga besi. Broken Moon Clan, Sky Moon Mountain, Ola Clan Leader, Moer, ini adalah pil spiritual propelling dan meskipun efeknya lebih buruk daripada pil spiritual biasa dan memiliki efek samping yang besar, Anda memiliki kesempatan untuk mencapai realem spiritual dengan ini. Petik 1. Wajah tampan Haiyun Master berubah menjadi senyum. Beimo berdiri di depannya, berjuang dan ragu-ragu. Saat ini, dia hanya berada di setengah langkah True Spirit Realm, tetapi kemungkinan dia mencapai realem roh sejati rendah kecuali dia menggunakan bantuan dari luar. Namun, 13 negara adalah tempat yang miskin dan sulit bagi pil shading spiritual untuk muncul sekali lagi. Meskipun pil spiritual mendorong ini bisa membantunya menerobos ke realem spirit realem, efek setelahnya sangat besar. Setelah makan pil ini, ada kemungkinan melanggar dantian dan bahkan meledak. Itu sangat berbahaya. Moer, apakah kamu tidak pernah ingin meninggalkan tempat ini? Sekarang area Cloud telah menjadi wilayah negara naga besi yang kuat. Selama kamu mencapai realem roh sejati, kamu memiliki kesempatan untuk memasuki pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Haiyun Master menatap Beimoy, jenius paling berbakat dari Broken Moon Clan. Dia telah melampaui Yang Gan setahun yang lalu dan menjadi kepala murid. Sacred True Dragon Gathering. Tinju Beimoy terkepal dan tubuhnya sedikit gemetar. The Sacred True Dragon Gathering adalah panggung dunia dan area Cloud hanya dianggap sebagai desa yang tandus. Hanya negara yang kuat yang memiliki kemampuan untuk merekomendasikan orang. Jika Iron Dragon Strong Country tidak menaklukkan negara ini, Anda tidak akan bisa bahkan bersaing. Petik 1. Haiyun Master menyerahkan pil spiritual mendorong ke Beimo. Dia bisa melihat dari ini bahwa itu muridnya ini dipindahkan dan tidak dapat menahan godaan ini. Beimoy adalah seorang jenius sejak lahir dan tidak mau menjadi normal dan ditinggalkan. Setelah aliansi 13 klan, dia fokus pada kultivasi dan sekarang menjadi salah satu jenius teratas di 13 klan. Ini sebagian karena dia telah meningkat dengan pesat dan sementara keajaiban lainnya, seperti Chang Yuyue, Lin Tong, Zhao Feng, Ao Yuetian, Zhao Yufei dan perusahaan, telah meninggalkan 13 negara. Jika Beimoy bisa melangkah lebih jauh, ia akan menjadi keajaiban tertinggi bahkan di negara kuat naga besi. Kekuatan pengobatan pil spiritual propelling ini sangat berbahaya dan jika 10 orang mengambilnya, 5 akan mati sedangkan sebagian besar sisanya akan lumpuh. Beimoy, keberuntungan Anda akan menentukan apakah Anda akan menjadi ular atau naga. Petik 1. Haiyun Master mengirim Beimoy pergi dengan matanya dan ekspresinya berubah tanpa emosi. Broken Moon Clan, di gunung lain di tempat Elder pertama. Ganer, kultivasi Anda terjebak di puncak 7 Taskai. Kemacetan ini mungkin ada di sana selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sebelum Anda masuk ke alam roh sejati. Mengapa tidak menjelajahi dunia saja? Kata Elder pertama. Murid ini akan mendengarkan semua yang dikatakan guru. Yang Gan menjawab. Dia juga menyadari bahwa itu kemacetan bisa menahannya selama 10 tahun. The Sacred True Dragon Gathering akan dimulai dalam waktu setengah tahun dan dengan kekuatan Anda pasti tidak dapat hadir, tetapi mungkin Anda akan mendapatkan beberapa wawasan dari menonton. Elder pertama menyarankan. Bahkan Iron Dragon Strong Country memiliki 2 tempat Sacred True Dragon Gathering. Yang Gan pasti tidak punya harapan. Murid ini pasti akan pergi untuk menonton pertemuan, bahkan jika jalannya penuh dengan bahaya. Petik 1. Yang Gan tahu bahwa perjalanan itu akan sangat berbahaya. Biasanya hanya mereka yang berada di alam semesta sejati atau para elit seperti Zhao Feng, Chang Yuyue dan Lin Tong memiliki peluang tinggi untuk sukses.
Hehe, meskipun negara Cloud berada di dekat tepi benua utara dan agak lebih dekat ke benua tengah, Anda masih perlu 1 atau 2 tahun untuk mencapai sana dengan kecepatan Anda. Bahkan ada peluang mati di jalan. Elder pertama tertawa ringan. Ini, petik 1. Yang Gan depresi. Dia hanya akan dapat mencapai benua tengah dalam waktu setengah tahun jika dia berada di alam semesta sejati atau memiliki kuda terbang. Saya sudah membuat persiapan. Sahabat spirit sejatiku di negeri kuat naga besi sedang mempersiapkan untuk mengambil beberapa murid untuk menyaksikan pertemuan naga sejati suci dan dia akan membawamu juga. Petik 1. Elder pertama mengeluarkan sebuah surat dan gelang interspatial yang dia serahkan kepada murid pertamanya. Yang Gan sangat gembira dan sangat bersyukur ketika dia mengambil surat itu dan menemukan bahwa itu gelang interspatial dipenuhi dengan batu kristal primal dan sumber daya. Mengirim Yang Gan pergi dengan matanya, mata Elder pertama sedikit berkaca-kaca. Ganer, jangan salahkan saya karena egois. Petik 1. Alasan pertama Elder mengirim Yang Gan untuk menyaksikan Secret True Dragon Gathering adalah karena dia masih memiliki sedikit harapan. Benua Utara, salah satu dari 3 negara besar, Canopy Great Country. Sungai Seribu Air di bab darah besi sekte. Zhao Feng membuka matanya dan mata kirinya menjadi lebih dingin. Dalam pikirannya, kolam beku membentang sampai 1.3 yard. Rasa dingin di wajahnya bahkan lebih dingin. Perubahan kedua mata spiritual lordnya telah membuat aura Zhao Feng lebih dingin. Dengan memindai mata kirinya, bahkan mereka yang berada di peringkat manusia akan merasa tertekan dan dingin. Dengan terobosannya ke realem roh sejati, kekuatan mata roh suci milik Zhao Feng semakin meningkat. Dia percaya bahwa itu sebagian besar peringkat manusia sejati tidak dapat menghalangi garis mata-matanya apakah itu adalah ilusi energi mental atau serangan energi mental. Selain itu, sumber roh sejati dalam tubuhnya telah sepenuhnya terkonsolidasi dan itu bahkan lebih padat dan murni daripada kultivator berpengalaman lainnya pada tahap awal peringkat manusia sejati. Tidak ada yang tahu bahwa itu Zhao Feng masih memiliki sumber-sumber roh sejati dari Water Moon di dalam dirinya. Teknik penyegelan berasal dari warisan pusaka surga dan ada dalam cara yang unik. Setelah Key of True Spirit saya habis, saya dapat menggunakan bajak laut bulan air untuk meningkatkan kekuatan saya. Petik 1. Zhao Feng merasakan sumber roh sejati yang melebihi miliknya. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng memiliki 2 sumber roh sejati, ini adalah keuntungannya. Dalam situasi normal, sumber-sumber roh sejati dari Water Moon bajak laut hanya bisa digunakan untuk mengisi ulang Zhao Feng sendiri. Unsur dari sumber roh sejati ini telah diubah oleh bajak laut bulan air yang cocok untuk siapa saja, tetapi Zhao Feng telah memahami kitab suci bunga mistik berharga dan dengan kendali mata rohani lordnya, dia dapat mengendalikan sumber roh sejati ini. Setelah semua, sumber-sumber roh sejati dari Water Moon juga terbentuk dari Mystic Flower Treasure Bible. Lebih baik menggunakan sumber semangat sejati ini sesedikit mungkin dan hanya gunakan dalam situasi berbahaya. Zhao Feng mengambil kembali indera spiritual God miliknya. Sua, sosok yang elegan muncul. Bab leader, ini adalah surat dari wakil patriark. Petik 1. Dai Ye menyerahkan surat. Mata Zhao Feng melintas saat dia melihat apa yang ada di dalamnya, pergi ke ibu kota dalam waktu 1 bulan untuk bersaing untuk pertemuan naga sejati suci. Di seluruh Canopy Great Country, hanya ada 10 tempat. Petik 1. Ada 8 faksi besar di Canopy Great Country dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari negara kuat yang normal. Selain itu, negara besar juga memiliki kekuatan lain termasuk keluarga Liu Lei, yang hampir sama kuatnya dengan negara kuat. Namun, hanya di sebuah negara besar, hanya ada 10 tempat. Wakil Patriark memberinya batas waktu sebulan yang berarti Zhao Feng masih punya waktu. Zhao Feng tidak benar-benar khawatir tentang tempat itu, jadi dia lebih fokus pada Secret True Dragon Gathering itu sendiri. Mereka yang berpartisipasi adalah jenius dari setiap benua dan banyak dari mereka memiliki garis keturunan atau keterampilan yang luar biasa. Saat ini, forte Zhao Feng adalah energi mental dan kecepatan dan dia tidak takut pertempuran jarak dekat. Dia memiliki Water Moon God Pitch Fan untuk pertempuran jarak dekat dan jarak menengah dan Lotus berharga 3 bunga untuk pertahanan. Sekarang dia hanya membutuhkan senjata jarak jauh yang kuat. Sejak ia bergabung dengan mata spiritual Lord, Zhao Feng menempatkan sangat penting pada senjata jarak jauh karena ini bisa memanfaatkan mata spiritual Lordnya. Dalam pertempuran hidup dan mati dengan lingkungan yang kompleks, senjata jarak jauh yang kuat adalah suatu keharusan. Setengah bulan kemudian, Tiegan Master akhirnya tiba di chapter area Tousan Water. Dia telah meninggalkan yang kedua dia menerima surat Zhao Feng. 5 elemen kristal indik, 5 elemen kristal yuan,
Meteor jatuh. Essence mistik. Petik 1. Mata Tiegan Master menyala saat ia mengatur materi Zhao Feng. Menurut pikiran Zhao Feng, dia menginginkan busur baru atau untuk meningkatkan Lohoubo. Tiegan Master menyentuh material Lohoubo dan simbol es lotus dengan sedikit penyesalan. Sayangnya, kekuatan es simbol lotus ini tidak cukup kuat untukmu lagi. Selanjutnya, Lohoubo dan Eros adalah kelas mortal untuk memulai. Potensi mereka hampir dimanfaatkan sepenuhnya. Petik 1. Zhao Feng merasa sedikit menyesal juga karena dia mungkin harus menyerah. Tentu saja, 5 elemental Piercing Crystal dan 5 elemental Yuan Crystal bahkan bisa meningkatkan item kelas spiritual dan karena itu bisa mengupgrade item kelas mati juga, tapi ini akan menjadi sia-sia. Tiegan Master tahu bahwa itu Zhao Feng telah menggunakan Lohoubo selama bertahun-tahun dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengannya. Dia berbalik dan tersenyum, saya dapat mereforge Lohoubo dan membuat busur dan panah baru. Saya yakin ini akan lebih baik daripada yang asli. Petik 1. Zhao Feng jelas senang dengan ini. Lohoubo baru yang diperbarui akan berbeda dari yang asli, tetapi beberapa sifat khusus akan dilanjutkan dan melampaui yang asli. Lebih penting lagi, Zhao Feng tidak perlu menggunakan senjata jarak jauh yang sama sekali baru. Setelah itu, Zhao Feng dan Tiegan menguasai mulai menghitung sumber daya dan biaya. Terlepas dari 5 elemental Piercing Crystal dan 5 elemental Yuan Crystal, Zhao Feng juga menghabiskan jutaan piramal kristal seton pada sumber daya kerajinan lainnya untuk membuat Lohoubo terbaik. Hehe, kamu kaya. Biaya untuk membuat ini bahkan melampaui senjata tingkat spiritual kelas menengah yang normal. Petik 1. Tiegan Master sangat puas dengan materi. Mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Zhao Feng meninggalkan pekerjaan itu kepada Tiegan Master karena ia masih harus pergi ke markas besar darah besi dan menghadiri pertempuran untuk menemukan tempat bagi pertemuan naga sejati suci. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda busur jarak jauh yang sempurna dalam setengah bulan. Tiegan Master berjanji. Zhao Feng santai dan mengarahkan lotus berharga 3 bunga dengan Dai Ye menuju ibu kota. Dengan kultivasi Zhao Feng saat ini dan ki semangat sejati yang padat, kecepatan 3 bunga lotus berharga itu sebanding dengan para ahli True Mystic Rank. Dalam waktu 10 hari, Zhao Feng tiba di markas utama besi darah sekte. Zhao Feng segera dipanggil oleh wakil patriark. Dai Ye juga dipanggil. Aula besar dari darah besi sekte. Ketika Zhao Feng dan Dai Ye masuk, banyak anggota eselon atas di aula termasuk pelindung, elder dan pemimpin chapter menoleh. Selain mereka, ada juga seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah-tengah aula dengan ekspresi penuh hormat. Bab leader Zhao telah tiba. Petik 1. Ketika Zhao Feng masuk, suara cerah terdengar di seberang aula. Pimpinan bab sudah menjadi eselon atas dari darah besi sekte dan banyak yang berada di True Mystic Rank. Oleh karena itu, ketika Zhao Feng masuk, dia segera diberi tempat. Pemimpin bab dan tetua terdekat bahkan datang untuk menyambut Zhao Feng. Menjadi pemimpin bab termuda di sekte besi darah, banyak perhatian ditempatkan ke Zhao Feng. Pada saat yang sama, pria dan wanita di tengah aula memandang ke arah Zhao Feng dengan iri serta beberapa cemburu. Dai Ye juga datang untuk berdiri bersama pria dan wanita itu. Zhao Feng bisa menebak dengan kasar tentang apa itu. Jiang Sanfeng, Dong Sue dan Dai Ye adalah semua elit jenius muda dari sekte darah besi. Di tengah mereka, Jiang Sanfeng adalah salah satu dari 10 bintang generasi muda. Petik 1. Seseorang dengan cepat memperkenalkan mereka pada Zhao Feng. Jiang Sanfeng mengenakan jubah perang mistik emas dan pada usia 23 tahun, dia telah menyalakan lampu di matanya yang memberi orang perasaan yang berapi-api. Orang kultivasi ini telah mencapai tahap akhir peringkat manusia sejati dan dia adalah jenius nomor 1 dari darah besi sekte. Dong Sue adalah seorang gadis muda dengan kulit seputih salju dan dia berumur 20 tahun tetapi memiliki kultivasi dari tahap awal peringkat manusia sejati. Jika ini dimasukkan ke area cloud, itu tidak akan terbayangkan. Adapun Dai Ye terakhir, Zhao Feng sudah akrab dengannya. Zeze, Jiang Sanfeng kali ini sepertinya sudah banyak berkembang. Petunjuk api teriknya Sun-nya mungkin telah mencapai tingkat ke-6. Hanya satu pakar True Mystic Rank lain dalam sekte yang telah dilatih ke level tersebut. Petik 1. Jiang Sanfeng mencapai 300 teratas dalam Secret True Dragon Gathering terakhir, tetapi dia tidak dapat masuk ke peringkat True Dragon Genius. Sekarang setelah kultivasi dan keterampilannya meningkat, kemungkinan dia mencapai 100 teratas tidaklah rendah. Petik 1. Eselon atas dari sekte darah besi dibahas secara pribadi. Pada saat ini, wakil patriark berbicara, kali ini, pemimpin chapter Zhao, Jiang Sanfeng,
Dai Ye dan Dong Sue akan mewakili Sekte Darah Besi untuk memperjuangkan titik-titik tersebut. Adakah yang punya pemikiran tentang itu? Petik 1. Para eselon atas semua menganggukkan kepalanya ketika mereka mendengar ini dan tidak setuju. Keempat orang ini adalah jenius terkuat yang dimiliki oleh Iron Blood Religion dan generasi muda yang tersisa belum mencapai Realm Spirit Realm. Jiang Sanfeng dan Zhao Feng sama-sama elit di antara generasi yang sama. Orang-orang yang disebut untuk memperjuangkan titik-titik itu kini telah dikonfirmasi, tetapi Sekte Darah Besi kami selalu memiliki tempat yang telah dipesan sebelumnya. Petik 1. Regu Elder berambut putih tersenyum samar. Tempat yang dipesan sebelumnya berarti bahwa itu orang itu sementara dipilih sebagai orang yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci dan tidak perlu melalui proses yang rumit. Kita harus tahu bahwa itu seluruh negara kanopi besar hanya memiliki 10 titik dan 8 kekuatan besar serta faksi yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka memiliki 100 kali populasi dari 13 negara. Dengan banyak orang ini, ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa sengit persaingan untuk 10 tempat? Oleh karena itu, 10 titik perlu dipertandingkan untuk jangka waktu yang lama. Negara-negara besar lainnya, negara-negara kuat dan bahkan 10 klan besar akan perlu menjalani persaingan sengit. Mereka mungkin diadakan pada saat yang sama atau dekat satu sama lain. Setiap benua berjuang untuk tempat terbatas. Untuk keadilan, sebagian besar pasukan akan menjalani babak eliminasi dan mereka yang memiliki tempat prapemesanan tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Anda akan diberikan tempat untuk sementara untuk berpartisipasi. Hanya ketika cukup banyak jenius yang dibuang, akankah mereka yang memiliki tempat-tempat yang dipesan sebelumnya akan ditantang? Masalahnya adalah, siapa yang seharusnya Darah Besi Sekte memberikan tempat dipesan untuk? Tempat-tempat yang dipesan sebelumnya adalah tanda kekuatan dan kemuliaan. Itu adalah tempat di mana orang lain percaya Anda memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering. Wakil Patriark, di masa lalu, 10 bintang biasanya mengambil tempat yang telah dipesan sebelumnya. Petik 1. Seorang tetua mengingatkan, 10 bintang dari negara besar yang berpengalaman dan mungkin telah berpartisipasi dalam gathering naga suci-suci sebelumnya, seperti Jiang Sanfeng. Tentu saja, ada juga orang-orang baru yang mengalahkan generasi yang lebih tua dan menggantikan mereka dalam gelar 10 bintang. The Iron Blood Religion diberi peringkat berdasarkan status dan kekuatan. Seseorang dapat melihat kekuatan Zhao Feng dari mengalahkan Tian Yunzi sebelumnya. Pada saat yang sama, dia adalah pemimpin bab muda dari Sekte Darah Besi dan memerintah wilayah 1000 air. Nya status tidak perlu dipertanyakan. Petik 1. Wakil Patriark berbicara. Mendengar ini, ecelon atas menganggukkan kepala mereka. Dalam hal kekuatan, status dan trik, Zhao Feng adalah tingkat teratas. Yang paling penting adalah dia muda dan penuh potensi. Namun, ada juga beberapa eselon atas yang tidak akurat. Ada beberapa faktor yang disimpulkan dalam Zhao Feng mengalahkan Tian Yunzi. Alasan mengapa dia juga mengatur area 1000 air adalah dengan bantuan Yun Sa, Cheng Mengzhen dan Dai Ye. Petik 1. Kami tidak bisa memutuskan dengan bantuan keberuntungan. Jiang Sanfeng telah berada di kursi dari 10 bintang selama bertahun-tahun dan telah berpartisipasi dalam pertemuan naga benar suci yang terakhir sehingga dia lebih berpengalaman. Petik 1. Eselon atas dibahas. Baik Zhao Feng dan Jiang Sanfeng memiliki pendukung mereka sendiri. Dengan cara ini, kekuatan penentu ada di tangan wakil patriark tetapi rambut berwarna darah Timo tidak segera berbicara. Jiang Sanfeng berdiri di tengah aula dan merasa agak tidak stabil untuk seseorang yang arogan seperti dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melirik ke arah Zhao Feng dengan mata tajam. Berbicara jujur, pemimpin bab yang paling muda ini memaksanya banyak. Prestasinya memberinya banyak ketenaran dan ia dikenal di seluruh negara besar. Posisinya di Iron Blood Religion juga tinggi. Selanjutnya, wakil patriark juga menempatkan sangat penting baginya. Mengapa kita tidak membiarkan Jiang Sanfeng dan Zhao Feng berdebat dengan adil? Petik 1. Tetua regulasi berambut putih tersenyum samar. Dia mengerti arti wakil patriark. Timo dapat dengan mudah memutuskan dalam situasi ini tetapi dia tidak. Bab pemimpin Zhao, bagaimana menurutmu? Petik 1. Rambut darah berwarna mulut Timo meringkuk. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat pertumbuhan Zhao Feng. Yakin, Zhao Feng mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Dia jelas ingin mendapatkan tempat yang telah diatur sebelumnya sehingga dia tidak perlu berpartisipasi dalam persidangan yang panjang itu. Eselon atas semua penuh harapan. Ledakan,
Sebuah panggung yang 100 meter lebar muncul di tengah aula besar dan itu diselimuti dalam semi bola biru. Sua-sua, Zhao Feng dan Jiang Sanfeng keduanya melompat ke panggung. Petik 1. Zhao Feng merasakan tubuhnya turun dan menemukan bahwa itu tahap gravitasi ini 10 kali lebih banyak dari biasanya. Semua tindakannya menjadi lambat dan melelahkan. Jika itu kultivator yang lebih lemah di realem Ascendet, mereka mungkin akan segera memuntahkan darah ketika ditempatkan di lingkungan ini. Berada di tahap ini, Zhao Feng menemukan bahwa itu arai di sini telah melampaui pengetahuannya. Arai gravitasi sudah sangat mendalam dan mereka menyentuh hukum langit dan bumi. 10 kali lebih banyak gravitasi berarti bahwa itu bahkan aksi mereka di alam semesta sejati akan terkendali. Bisa dikatakan bahwa itu Anda hanya dapat menggunakan 1/10 kecepatan dan kekuatan Anda yang biasa di sini. Saya sudah mendengar nama ketua kelompok Zhao sejak lama dan ingin belajar satu atau dua hal dari Anda. Petik 1. Meskipun Jiang Sanfeng agak arogan, dia masih perlu untuk menghormati di luar meskipun dia tidak di dalam. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 1. Zhao Feng mengangguk dengan santai. Jiang Sanfeng mencibir dingin di dalam hatinya. Seorang bocah yang rambutnya bahkan belum tumbuh benar-benar percaya bahwa itu dia adalah seorang tokoh. Dari nadanya, itu seperti sedang berbicara dengan seorang junior. Dia tindakan hormat terhadap Zhao Feng hanya di permukaan. Dia benar-benar menginginkan tempat yang telah diatur sebelumnya. Maaf, cahaya emas terang mulai bersinar di sekitar Jiang Sanfeng. Jubah pertempuran mistik emasnya memancarkan cahaya bersinar dan sebelum serangan itu bahkan ada, kekuatan panas yang berapi-api dari True Spirit telah menyelimuti panggung. Api menyengat api jantung telapak tangan. Jiang Sanfeng mengayunkan telapak tangannya dan mengirim gelombang Key of Spirit yang menyala-nyala yang cukup untuk membakar udara menuju Zhao Feng. Ledakan, weng, seluruh panggung bergetar sedikit. Jika berada di area yang normal, bukannya aula besar dari Sekte Darah Besi, sebuah gunung kecil akan dihancurkan. Zhao Feng hanya merasakan udara di sekitarnya menjadi berapi-api panas seperti lava. Telapak Jiang Sanfeng terus-menerus dan menghancurkan menuju organ vital lawannya. Pakar normal manusia parah yang tidak tahu informasi orang dalam mungkin terkikis oleh racun api Jiang Sanfeng jika tidak langsung terbunuh. Perbaikan Jiang Sanfeng tidak kecil. Manual api teriknya Sunnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Peringkat manusia sejati normal tidak mungkin menukarkan bahkan beberapa gerakan. Petik 1. Dalam beberapa tahun lagi, setelah dia mencapai puncak peringkat manusia sejati, dia akan bisa menjadi ketua chapter. Petik 1. Banyak dari eselon atas mengagumi Jiang Sanfeng, jenius penuh potensi. Sebuah jaringan petir muncul di tangan Zhao Feng dan dia melemparkannya keluar seperti jaring laba-laba ke arah area di depannya. Ledakan, kedua kekuatan saling berbenturan dan api dan petir saling terkait, menciptakan gelombang yang cukup kuat untuk secara instan menghapus semua makhluk yang berada di bawah realisme roh sejati. Air biru yang dalam di sekitar panggung seperti samudera saat mengisap di kedua serangan dan tetap tak bergerak. Arai air telah mencapai kedalaman yang mendalam sehingga dapat menyerap energi. Zhao Feng mengamati arai sekitarnya. Itu seperti warisan air gelap Bei Moi tapi lebih dalam. Dalam pertukaran pertama, Zhao Feng dengan susah payah menghindari tembakan api panas matahari yang membakar Jiang Sanfeng yang ditujukan pada organ-organnya. Apakah itu hanya keberuntungan? Mata Jiang Sanfeng berkelap-kelip tak percaya. Sinar matahari terbakarnya yang terbakar pohon api bisa menyembunyikan kekuatan mataharinya yang tersembunyi melalui getarannya dan bisa menabrak organ lawan melewati kulit. Itu sangat sulit untuk dipertahankan. Gerakan Zhao Feng telah menghindari serangan kritisnya. Itu Jiang Sanfeng yang sedikit kebas karena desisan petir sebagai gantinya. Melihat Zhao Feng santai memeriksa arai, Jiang Sanfeng marah. Seolah-olah Zhao Feng lebih tertarik pada panggung itu sendiri daripada lawannya. Terik matahari terik surga, Jiang Sanfeng meraung dan telapak tangan berikutnya menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya untuk bersiul di atas panggung. Udara di panggung tampak ternoda oleh api. Air di udara langsung kering. Telapak tangan ini penuh dengan api chaos murni yang tidak bisa dihindari. Terik matahari bersinar-sinar, berbagai serangan. Mari kita lihat bagaimana Anda menghindarinya. Petik 1. Telapak Jiang Sanfeng tampaknya melambangkan kemarahan tanpa batasnya. Petir mengalir di bawah kaki Zhao Feng dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya petir, setelah itu dia menerjang ke langit yang menyala. Tunggu, tidak, dia mengisi kekosongan di langit api. Pada saat itu, sosok hantu itu seperti ikan yang berenang di pantai yang lebat.
Mata para eselon atas yang menonton di luar panggung melebar. Pemuda di dalam langit api sedang melewati celah-celah api dengan pengeluaran terkecil dari usaha dan energi, berhasil menghindari serangan merusak Jiang Sanfeng. Dia masih bisa begitu gesit di bawah 10 kali gravitasi. Petik 1. Untuk dapat menggabungkan hukum petir ke dalam gerakannya, tunggu, tidak, ada juga maksud arwah yang memungkinkannya untuk bergerak sesukanya. Eselon atas berpengetahuan luas. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan. Bagaimana ini mungkin? Semua serangan saya, termasuk rute dan gerakan mereka, dengan mudah dihindari olehnya. Petik 1. Jiang Sanfeng akhirnya pindah dan ekspresinya menjadi serius. Meskipun Scorching Sun Blazing Fire Palm memiliki kekuatan destruktif yang tinggi, itu juga menghabiskan banyak energi. Jika ini berlanjut, dia akan menghabiskan semua energinya sebelum Zhao Feng bahkan diserang. Terik Sun Heart Piercing Spear. Jiang Sanfeng menarik nafas panjang saat tombak menyala terbentuk di telapak tangannya. Setelah itu terbentuk, dia melemparkannya ke dada Zhao Feng dan bersiul saat terbang. Kecepatan menusuk Sun Heart Piercing Spear bahkan lebih cepat daripada senjata jarak jauh. Zhao Feng merasakan sedikit bahaya dan sepertinya jantungnya sedikit terbakar. Bilah petir, Zhao Feng seorang diri menyapu tangannya dan pisau kecil petir langsung melesat yang mengiris tombak menyala menjadi dua. Serangan, kecepatan, dan respons anak ini semuanya sangat kuat. Petik 1. Dahi Jiang Sanfeng mulai berkeringat saat dia merasa tertekan. Keterampilan yang dia dikultivasikan memiliki kompatibilitas yang erat dengan api dan terspesialisasi dalam pelanggaran. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memukul lawannya. Ini sangat menyebalkan bagi seseorang yang khusus melakukan pelanggaran. Sua, angka Zhao Feng tiba-tiba terbagi menjadi 3. 3 angka melompat menuju Jiang Sanfeng pada saat yang sama. Kecepatan mereka terlalu cepat. Sebuah tahap yang sangat luas 100 yard memungkinkan ketiganya untuk langsung mengelilingi Jiang Sanfeng dan menyerangnya. Ketiganya semua sama. Petik 1. Hati Jiang Sanfeng menjadi dingin karena dia tidak bisa mengatakan dalam waktu singkat mana yang asli atau palsu. Ledakan matahari yang menyengat. Qi Feng dari True Spirit Jiang Sanfeng mengirimkan gelombang nyala api yang cukup untuk mengubah sebuah istana menjadi debu. Jiang Sanfeng bukan tandingannya. Dia yang ditekan sejak awal. Petik 1. Tetua regulasi berambut putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Zhao Feng tidak menghabiskan banyak energi tetapi sudah mampu memaksa Jiang Sanfeng menghabiskan sejumlah besar ki roh sejati untuk serangan jarak jauh. Petik 1. Pelindung jubah kuno samar-samar menganggukkan kepalanya. Peng Peng Pa. Ketiga sosok itu langsung menyerang dan menerobos gelombang api. Bam! Jiang Sanfeng menyapu bersih darah dari mulutnya dan melihat dua dari angka itu menghilang dan kemudian berseru, ketiganya memiliki kemampuan untuk menyerang. Petik 1. Zhao Feng telah menggunakan teknik rahasia dari Yin Shadow Cloak, The Yin Shadow Doppelganger. Ketika seseorang kultivasi mencapai level tertentu, Yin Shadow Doppelgangers tidak digunakan lagi untuk mengalihkan perhatian. Mereka juga bisa menyerang. Zhao Feng hanya mengujinya kali ini. Zhao Feng memiliki banyak harta yang kuat, tapi sayangnya Jiang Sanfeng masih tidak dapat mendeteksi batas garis mata-matanya. Petik 1. Rambut berwarna darah Timo sedikit menyesali. Dia tertarik pada garis mata-mata Zhao Feng. Cakar petir. Zhao Feng menyeka udara dan beberapa kilat petir panjang berkeriapan seperti guntur. Tidak baik. Jiang Sanfeng baru saja berhasil berdiri stabil sebelum dia merasakan aura petir yang dominan dan merusak bergegas menyeberang, dan bahkan bergetar dan mematikan seluruh kekuatan sejati dan darahnya. Cakar petir tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang menakutkan, itu juga memiliki kemampuan untuk mengunci dan menjebak lawan. Jiang Sanfeng tidak bisa menghindarinya dan berhasil menyodorkan telapak tangan. Tapi cakar petir itu seperti seekor elang yang merenggut seekor tikus. Bam! Jiang Sanfeng langsung tertabrak cakar dan rambutnya mulai berasap. Apa yang lebih menarik adalah bahwa itu setelah cakar petir meruntuhkannya, itu tidak meledak tetapi langsung memudar. Eselon atas mengeluarkan nafas. Jika cakar itu meledak saat itu, Jiang Sanfeng akan membayar harga yang mengerikan. Untungnya Zhao Feng bisa menggunakan cakar petir sesuka hatinya. Terima kasih. Zhao Feng melirik Jiang Sanfeng yang mati rasa di tanah, dia kemudian tersenyum dan pergi. Kekuatan, pemimpin bab sangat luar biasa. Yang ini bahkan tidak dekat dengan Anda. Petik 1. Jiang Sanfeng berhasil naik kembali dengan ekspresi malu. Dia akhirnya mengerti bagaimana pemuda ini berhasil menculik Ratu Qin, mengalahkan Tian Yunzi dan memegang gelar Kapten Pemimpin serta untuk menguasai wilayah 1000 air.
Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa itu usia anak muda ini lebih muda darinya. Batas usia The Secret True Dragon Gathering adalah 50, jadi Jiang Sanfeng masih bisa berpartisipasi. Menghibur, Timo menepuk tangannya dengan kekaguman. Meskipun ia tidak melihat kekuatan mata Zhao Feng, cakar petir terakhir sudah cukup untuk menyulitkan kebanyakan kultivator di bawah True Mystic Rank. Zhao Feng ini baru berusia 16 hingga 17 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan dan status seperti itu. Masa depannya tak terukur. Petik 1. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai 100 teratas dalam pertemuan naga sejati suci ini dan dalam pertemuan berikutnya, mencapai puncak kejeniusan benua ini. Petik 1. Eselon atas The Blood Darah Sekte itu berseru dan tidak ada yang tidak setuju. Zhao Feng telah mengambil tempat yang telah diatur sebelumnya dengan kekuatannya. Banyak orang terkejut, termasuk pesaing lain untuk pertemuan naga sejati suci, Dong Sui. Hanya Dai Ye yang tidak terkejut. Dia selalu berada di sisi Zhao Feng dan tahu bahwa itu kekuatan yang ditunjukkan pemimpin babak hanyalah puncak gunung es. Setelah tempat preorderet dikonfirmasi, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sui semua pergi bersama untuk bersiap menuju ke kapital beberapa hari kemudian. Ketua Chapter Zhao, saya menghargai kekuatan Anda dan melihat mengapa Tian Yunzi kalah dari Anda. Hanya Pangeran Jin yang cocok dengan Anda di negara besar kanopi. Jiang Sanfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Pangeran Jin, dia kuat. Petik 1. Zhao Feng mengungkapkan tatapan tertarik. Pangeran Jin telah mencapai tahap puncak peringkat manusia sejati dan merupakan bintang nomor 1. Dia mencapai puncak 100 kali terakhir dan garis keturunannya dikatakan paling kuat di Great Country. Petik 1. Pangeran Jin adalah pangeran kekaisaran dan dia memiliki garis darah terkonsentrasi yang melampaui orang lain. Pada saat yang sama, kultivasi miliknya telah mencapai tahap puncak peringkat manusia sejati dan dia menduduki peringkat pertama di bintang-bintang. Dengan kultivasi tertinggi dan garis darah terkuat di generasi yang lebih muda, Pangeran Jin tak tertandingi di bintang-bintang. Mata Jiang Sanfeng menjadi penuh waspada ketika dia menyebutkan Pangeran Jin. Sebenarnya, dia berpikir bahwa itu meskipun Zhao Feng kuat, masih ada perbedaan antara dia dan Pangeran Jin. Tetapi karena Zhao Feng adalah ketua chapter dan dia tidak bisa melihat batasnya, tidak baik untuk membuat kesimpulan awal. Zhao Feng mengangguk pelan sambil membuat catatan tentang itu. Zhao Feng pertama kali tinggal di markas besar Iron Blood Religion selama beberapa hari dan kemudian akan mengikuti wakil patriark dan perusahaan ke ibu kota. Pada malam pertama, wakil patriark memanggil Zhao Feng. Di aula besar yang tenang, ada Timo rambut berwarna darah dan Zhao Feng sendiri. Zhao Feng, kekuatan dan pertumbuhan Anda telah melampaui harapan saya. The Secret True Dragon Gathering kali ini adalah keberuntungan besar bagi Anda. Jika keberuntunganmu tidak terlalu buruk, kamu mungkin bisa mencapai 100 teratas. Petik 1. Timo tersenyum samar. Top 100. Petik 1. Zhao Feng berhenti sebentar, ini bukan tempat ideal yang dia inginkan, tetapi dia tahu bahwa itu 100 teratas adalah celah besar. Mereka yang membuat 100 teratas diberi nama jenius naga sejati dan dapat mengumpulkan berkah dari benua. Jika mereka mengumpulkan cukup berkah, mereka bisa memasuki warisan. Zhao Feng, saya tidak ingin mengkritik Anda, tetapi Yu Tianhao dari benua tengah telah mencapai tahap puncak peringkat mistis benar dan dia bahkan menantang kultivator peringkat sejati dan hampir terikat dengan mereka. Tantan Lanyu dari benua timur adalah penjinak binatang yang memiliki 3 monster True Mystic Rank di bawah komandonya. Salah satunya adalah naga bumi bertanduk 1, yang kekuatan tempurnya mendekati kultivator sejati benar. Pertemuan benar suci ini melebihi lusinan generasi sebelumnya. Petik 1. Timo sepertinya melihat bahwa itu Zhao Feng tidak puas dengan 100 teratas. Kultivasi di puncak rank mistik benar. Menantang peringkat Lord sejati. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menekuk lidahnya. Dia tidak tahu apakah itu adalah keberuntungan atau bencana yang akan lahir di era yang penuh dengan jenius yang mengerikan ini. Jumlah ahli True Mystic Rank di Secret True Dragon Gathering sebelumnya rendah dan mereka biasanya hanya pada tahap awal. Namun di era ini, ada terlalu banyak keajaiban yang saling berbenturan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan jatuh atau menciptakan cahaya yang lebih terang. Tentu saja, semuanya memiliki kebalikannya. Semakin banyak jenius di sana, semakin kuat True Dragon Blessing. Berita berasal dari klan ramalan bahwa itu kemungkinan pusaka warisan surga yang terhubung ke benua jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 1. Timo menghela nafas. Zhao Feng mengangguk, wakil patriark, Anda dapat bersantai.
Saya akan melakukan semua yang saya bisa dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Dia tahu posisinya setelah ajaran Timo. Jangan kecewa, kau masih muda dan batas usia dari pertemuan naga sejati suci adalah 50. Banyak pesaing menggandakan usia Anda dan mereka telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering sebelumnya. Petik 1. Timo tersenyum. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng mencapai 50 teratas adalah batasnya. Setelah semua, Zhao Feng masih muda dan kultivasinya masih lebih rendah dari jenius top dari benua lain. Zhao Feng kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar 20 teratas dan dia jelas tidak punya peluang untuk menempati posisi pertama, tetapi setelah 10 tahun, semuanya mungkin terjadi. Semakin banyak jenius, semakin baik karena dapat menarik lebih banyak warisan. Zhao Feng menenangkan dirinya, mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya. Timo ragu-ragu dan tampaknya membuat keputusan yang sulit. Tunggu. Timo tiba-tiba menghentikannya. Zhao Feng berbalik dengan penasaran. Dia juga telah melihat bagaimana wakil patriark memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ikut denganku. Timo melihat ke dalam pada Zhao Feng sebelum berbalik ke kedalaman aula besar. Zhao Feng mengikuti di belakang tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu bahwa itu perjalanan ini akan mengubah nasibnya. Setelah beberapa koridors, keduanya memasuki aula rahasia. Seorang ahli peringkat manusia sejati dan beberapa ahli peringkat manusia puncak-puncak disembunyikan di aula rahasia. Zhao Feng tidak akan bisa merasakannya tanpa mata spiritual lordnya. Di pojok ruang rahasia, ada sebuah tangga. Setelah menuruni tangga, Zhao Feng merasakan aura berat. Mata spiritual lordnya tampak berkedut seolah-olah merasakan sesuatu tetapi dengan cepat menjadi tenang. Tangga itu menuju ke istana bawah tanah. Anda di sini, dan Anda membawa seorang pemuda. Petik 1. Suara lama yang lemah terdengar dari istana bawah tanah. Meskipun suara itu terdengar lemah, itu secara langsung memasuki energi mentalnya. Hati Zhao Feng menegang. Dari aura energi mental seseorang, itu melampaui rank Lord sejati yang dilihatnya. Di istana bawah tanah, Tegere adalah tempat tidur emas ungu di mana seorang pria tua dengan alis tebal berbaring di atas. Kulitnya kering dan tidak ada aura yang datang darinya. Brother Hong. Petik 1. Timo naik dan dengan santai menyapanya. Laki-laki alis tebal itu menatap mereka dengan mata bertanya. Junior Zhao Feng ini menyapa senior. Petik 1. Zhao Feng segera membungkuk. Dia tidak tahu mengapa, tetapi senior alis tebal di depannya ini memberikan perasaan mendalam yang secara naluri membuatnya tidak menggunakan mata spiritual lordnya. Bahkan laut pun tak terhitung kali lebih besar dari sungai. Brother Hong, dia adalah ketua bab muda dalam sekte dalam sejarah dan dia memerintah wilayah 1000 air. Dia juga menculik Ratu Qin, mengambil tempat yang dipesan sebelumnya untuk pertemuan naga sejati suci dan membantu saya membuat roda cahaya dan kegelapan. Petik 1. Timo dengan puas menceritakan kisah Zhao Feng. Setelah semua, Zhao Feng adalah yang ditemukan dan dipromosikan olehnya. A chapter leader pada usia 16 hingga 17 tahun. Jika bukan Anda, saya akan menganggapnya konyol. Petik 1. Elder alis tebal yang ditindik Zhao Feng dan dia langsung melihat apa usia Zhao Feng. Dia melihat lebih dekat dengan kejutan. Kembali di Danau Kota Banjir, Tuan Danau Kota Banjir Liu Jiutian juga telah melihat bahwa itu garis mata-mata Zhao Feng tidak biasa. Elder alis tebal ini memiliki kekuatan yang sama, tapi itu bahkan lebih tepat daripada Lord Lake dan Lord Tiuba. Garis darah mata yang unik dan sumber energi mental yang kuat. Petik 1. Elder alis tebal menatap Zhao Feng seolah-olah dia sedang memeriksa giok. Sebagian besar orang di bawah True Mystic Rank bukanlah pertandingan Zhao Feng, tetapi garis mata-matanya masih belum mencapai potensi penuhnya atau yang lain. Di Secret True Dragon Gathering ini, dia memiliki kesempatan untuk mencapai 50 teratas atau bahkan lebih baik. Saya berharap Brother Hong akan bisa mengajarinya sedikit. Petik 1. Timo menjelaskan, hehe, apakah Anda bermaksud bagi saya untuk mengajarinya atau memberikan sumber daya? Petik 1. Elder alis tebal berkata kesal, tapi matanya masih menatap Zhao Feng. Gelombang tak terlihat dari tekanan energi mental tiba-tiba melesat di udara dan menyelimuti Zhao Feng. Zhao Feng merasa jantungnya bergetar dan dia merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Elder alis tebal itu baru saja melepaskan sedikit dari auranya, tapi tampaknya cukup untuk menghancurkan gajah. Mata kiri Zhao Feng berkilau biru es dan kolam beku di dalam dimensi mata kirinya memancarkan perasaan dingin. Petik 1. Elder alis tebal akhirnya pindah. Ketika dia menggali lebih jauh, dia terhalang oleh aura dingin yang tidak terlihat yang bahkan membekuk kesadarannya.
Berapa lama sampai awal pertemuan naga benar suci? Elder alis tebal bertanya, sekitar 4 hingga 5 bulan. Petik 1. Timo menjawab, sangat disayangkan, jika Anda membawanya ke sini 1 atau 2 tahun sebelumnya, situasinya akan jauh berbeda. Dengan bantuan saya, dia pasti bisa masuk 10 besar. Petik 1. Elder alis tebal berkata dengan sangat menyesal. Dia baru saja bergabung dengan Iron Blood Religion selama beberapa bulan dan banyak membantu saya sebelumnya. Kami hanya akan menajamkan tombak sebelum pertempuran. Pemahaman Zhao Feng harusnya cukup tinggi atau dia tidak akan bisa mencapai tingkat seperti itu pada usia ini. Petik 1. Timo memberinya mata putih. Baik, orang tua alis tebal itu menghela nafas tak berdaya. Sua, dia membalik telapak tangannya dan kristal biru es misterius muncul. Ketika kristal es biru muncul, Zhao Feng merasakan dingin meresap ke dalam energi mentalnya dan itu juga gilai kedutan spiritual ai dewanya. Ini adalah bola sol dari dunia luar dan itu sangat misterius. Nilai bola itu sendiri tidak tinggi tetapi berisi beberapa pengetahuan tentang Dao kuno jiwa meskipun tidak lengkap. Petik 1. Tetua alis tebal berkata dengan enggan. Timo sangat terkejut, orang tua alis tebal telah memberikan harta langka dari dunia luar ke Zhao Feng. Setelah diberi isyarat, Zhao Feng mengambil bola Ice Soul. Dari reaksi wakil patriark, tidak sulit untuk melihat bahwa itu barang ini langka. Sua, elder alis tebal tanpa ekspresi mengeluarkan sebuah buku kuno dengan beberapa kata tertulis di atasnya. Halaman gelisah, gelap, petik 1. Timo berseru sambil memandang tak percaya pada pria tua alis tebal itu. Ini, senior kamu, petik 1. Zhao Feng dengan gelisah mengambil alih halaman The Ball of Ice Soul dan Dark Eye. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tetua alis tebal dan itu melalui koneksi wakil patriark. Karena diberi begitu banyak hal penting, dia merasa tidak nyaman. Melihat ekspresi Zhao Feng, tetua alis tebal tersenyum samar-samar, semuanya tergantung pada takdir Anda. Jika Anda benar-benar ingin membalas saya, raihlah 20 teratas dalam Secret True Dragon Gathering dan jika Anda bisa mendapatkan beberapa Elixir of Life, Life Restoring Pills atau item kehidupan serupa, saya akan sangat berterima kasih. Petik 1. Junior ini akan mencoba yang terbaik. Petik 1. Zhao Feng mundur dengan gelombang yang lebih tua. Mengirim sosok Zhao Feng dengan mata mereka, hanya Timo dan sesepuh yang tertinggal di istana bawah tanah. Big Bro, Anda memberi bola sol kepadanya. Bukankah pemilik sebelumnya seseorang di alam Dewa Void? Dan halaman Dark Eye yang tidak lengkap itu adalah teknik terlarang di benua yang bahkan kamu tidak bisa pahami. Kamu pikir dia bisa? Petik 1. Timo bertanya ingin tahu. Dia membawa Zhao Feng ke sini dengan harapan bahwa itu saudara Hong akan membantu Zhao Feng, tetapi bantuan ini sangat besar bahkan Timo terluka. Nilai bola Ice Soul tidak tinggi. Hanya saja itu mengandung beberapa esensi dari Dao of the Soul dan mungkin adalah barang biasa yang dibawa oleh Raja di alam Dewa Void. Saya bukan seseorang yang melatih dalam Dao of the Soul sehingga tidak ada gunanya bagi saya. Lebih penting lagi, ketika Zhao Feng membuka garis mata darahnya, bola sepertinya merasakannya, seolah-olah itu ditakdirkan. Petik 1. Ketika Zhao Feng membuka garis mata darahnya, bola sepertinya merasakannya, seolah-olah ditakdirkan. Petik 1. Elder alis tebal itu menghela nafas dalam-dalam. Bola Ice Soul telah menjadi item yang dibawa oleh Raja di Void God Realm dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tak terukur nilainya. Tetapi barang ini sama sekali tidak bereaksi pada tahun-tahun ketika barang itu bersamanya. Hanya ketika Zhao Feng muncul, apakah itu bereaksi? Dari sini, orang bisa melihat bahwa itu barang ini tidak memiliki takdir bersamanya. Anda telah meremehkan garis keturunan dan potensi mata Zhao Feng. Bahkan sense spiritual saya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Ditambah dia memiliki keberuntungan dengan Ball of Soul dan memiliki masa depan yang tak terukur. Oleh karena itu, saya mungkin juga membantunya sampai akhir dan juga memberinya halaman yang tidak lengkap Dark Eye. Lagi pula, hanya mereka yang memiliki garis mata yang kuat dan sumber energi mental yang dapat memiliki peluang sukses yang tinggi. Petik 1. Elder alis tebal menjelaskan. Timo mengangguk mengerti. Timo dan tetua alis tebal tidak memiliki kegunaan untuk halaman Ball of Ice Soul dan Dark Eye yang tidak lengkap. Zhao Feng telah merasakan bola jiwa es dan sumber energi mentalnya telah memenuhi persyaratan halaman gelap mata yang tidak lengkap. Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Petik 1. Elder alis tebal perlahan menutup matanya karena semua auranya, termasuk aura hidupnya dengan cepat berkurang. Di sisi lain,
Zhao Feng mengambil halaman Ball of Ice Soul dan Dark Eye yang tidak lengkap dari istana bawah tanah. Dia bertanya-tanya apa yang orang tua alis tebal adalah untuk wakil patriark untuk memanggilnya bro besar. Mungkinkah? Petik 1. Hati Zhao Feng melompat. Dalam hati banyak orang dalam sekte darah besi, wakil patriark Timo adalah penentu akhir. Namun, posisi Timo memiliki kata, wakil, di dalamnya. Patriark sejati tidak muncul selama hampir 100 tahun. Legenda mengatakan bahwa itu patriark sekte darah besi telah berpartisipasi dalam misi untuk menghancurkan sekte setan merah bulan dan dia adalah pesaing di era yang sama dengan patriark bulan merah. Setelah itu, patriark religius darah besi jatuh ke tidur nyenyak untuk beberapa alasan. Zhao Feng kembali ke tempatnya. The Ball of Ice Soul mengeluarkan perasaan dingin di telapak tangannya, tetapi dalam kenyataannya, sikap dingin ini tidak ada. Itu hanya nyata dalam kata energi mental, kekuatan yang mirip dengan maksud pedang atau pisau. Ketika dia melihat ini untuk pertama kalinya, mata spiritual Lord Zhao Feng telah bereaksi. Zhao Feng membuka mata spiritual Lordnya dan menggabungkan kesadarannya perlahan-lahan ke dalam bola es jiwa. Tanpa sadar, kedinginan itu terasa hangat bagi Zhao Feng. Dalam dimensi mata kirinya, kolam pembeku beriak dan kedinginan tak terlihat bergema di seluruh tingkat energi mental. Weng, pusat bola Ice Soul menyala. Warnanya biru transparan. Inti dari es biru tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena hanya ada di dimensi energi mental, tapi mata spiritual Lord Zhao Feng mampu melihatnya. Ketika menyentuhnya, Zhao Feng merasakan beberapa informasi buram dan mendalam berasal dari inti es biru yang mengandung pengetahuan dari masa lalu. Zhao Feng tidak dapat memahami sebagian besar informasi, tetapi beberapa kedalamannya mirip dengan teknik energi mental. Apakah ini Dao kuno jiwa? Lebih dalam daripada energi mental dan lebih jauh lagi. Petik 1. Zhao Feng berpikir dan banyak pertanyaan muncul. Dia yakin satu hal, pengetahuan bola Ice Soul adalah ratusan bahkan ribuan kali lebih terampil daripada teknik energi mental yang dia lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan ini, teknik pengendalian jantung bukanlah apa-apa. Bahkan warisan petir tidak dapat dibandingkan dengan informasi dan kedalaman di sini. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa itu benda ini tidak lengkap dan hanya sebagian saja. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalamnya dan setiap kedalaman di dalam bola Ice Soul akan mengambil keabadian fana untuk dipahami. Jika bukan karena Zhao Feng memiliki teknik energi mental sebagai fondasinya dan pemahaman yang kuat dari mata spiritual Lordnya serta sumber energi mental yang besar, dia tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Dalam sekejap mata, 2-3 hari berlalu. Niat yang terkandung dalam Ball of Ice Soul dibagi menjadi level oleh mata spiritual Lord Zhao Feng. Tingkat pertama, Foundation of Ice Soul. Tingkat kedua, Power of Ice Soul. Tingkat ketiga, Heart of Ice Soul. Tentu saja, informasi tentang tingkat ketiga tidak lengkap dan Zhao Feng harus menghabiskan 2 hingga 3 hari untuk menghitung langkah ini. Sekarang, saya hanya bisa memahami isi dari yayasan. Pikir Zhao Feng. Bahkan Yayasan Ice Soul telah melampaui pengetahuan Zhao Feng tentang energi mental. Beberapa informasi membalik pandangan Zhao Feng tentang dunia sekitar. Misalnya, di Foundation of Ice Soul, ada catatan tentang eksistensi yang disebut Warlock King. The Warlock King tidak kuat secara fisik, sebaliknya, itu bisa dianggap lemah. Namun, energi mental Soul Warlock King adalah abadi dan tubuh baginya hanya tempat untuk tinggal. Bahkan jika tubuhnya hancur, Warlock King bisa langsung beralih ke tubuh lain. The Warlock King bisa memiliki banyak tubuh dan hidup kembali bukanlah kejadian langka. Tubuh adalah wadah kehidupan, jiwa dari inti segalanya. Tubuh dapat dihancurkan selama jiwa masih ada, jika jiwa itu hilang, semuanya hilang. Petik 1. Zhao Feng mengangguk. Bagi manusia, pemikiran dan ide adalah inti, yang merupakan jiwa. Bab pemimpin, kami berangkat ke ibu kota sekarang. Petik 1. Sebuah suara menghentikan pemahaman Zhao Feng di pagi hari. Zhao Feng membuka matanya dan dia sedikit lelah, tetapi dia dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Waktu berlalu terlalu cepat. Di luar, Dai Ye menunggu. Zhao Feng mengangguk dan hanya meninggalkan sedikit kesadarannya untuk mengamati bagian luar sambil menghabiskan sebagian besar energinya dalam pemahamannya. Aula darah besi aula besar. Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue berkumpul. The Golden Spear Blood Dragon Sedan turun dari langit dan 3 pelindung datang bersamanya. Wakil Patriark, semua orang ada di sini. Petik 1. Dai Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Timo di Golden Spear Blood Dragon Sedan menganggukkan kepalanya.
Ibu kota tidak jauh dari markas utama Iron Blood Religion dan kelompok itu mengambil kurang dari setengah hari untuk tiba. Ketika mereka memasuki ibu kota, Zhao Feng sedikit emosional. Banyak orang dari darah besi sekte melirik pemimpin babak muda berambut biru. Zhao Feng tanpa ekspresi mengikuti dan menghabiskan sebagian besar fokusnya pada Foundation of Ice Soul. Dia tidak akan melewatkan setiap detik atau menit. Dia seperti mesin yang mengikuti di belakang grup dan hanya berkata, "Oke, N. Petik 1 petik 1. Jangan ganggu dia. Petik 1 petik 1. Wakil Patriark Timo tersenyum samar dan memberitahu yang lain. Dalam kelompok Iron Blood Religion, pemuda berambut biru mengikuti di belakang dengan mata tertutup hampir sepenuhnya. Bagi Zhao Feng yang memahami, waktu berlalu sangat cepat. Dia tidak tahu apapun yang terjadi di dunia luar. Kaisar telah tiba. Permaisuri Qin telah tiba. Petik 1 petik 1. Kepala keluarga Liu telah tiba. Petik 1 petik 1. Sang penguasa kota Lake yang membanjiri telah tiba. Petik 1. Tanpa sadar, Zhao Feng telah memasuki lingkungan yang kacau dan kemudian hanya duduk di kursi acak. Siapa bocah berambut biru yang berani duduk di tempat yang telah dipesan sebelumnya dan sedang tidur? Petik 1. Konyol. Petik 1. Rambut biru, mata biru, itulah Zhao Feng dari Sekte Darah Besi. Petik 1 petik 1. Zhao Feng, bocah yang menculik Ratu Qin. Semuanya, ayo pergi dan tangkap dia. Petik 1. Kekacauan pecah di bawah. Tempat itu diatur di dalam modal dengan ruang besar di tengah dan kursi di sekitarnya. Di sisi timur ada kekaisaran di mana kaisar dan kaisar kerajaan Turki Canopi telah tiba. Kekuatan lainnya adalah darah besi sekte, keluarga Liu, Qin pedang klan dan faksi kuat lainnya. Di tengahnya ada 8 arena sparring, masing-masing 1 mil persegi besar. Pada saat yang sama, bahkan ada posisi yang lebih tinggi di tengah 8 arena. 10 kursi ditempatkan di tribun yang bisa melihat ke bawah di bawah. Di 10 kursi ini duduk 10 pemuda yang semuanya mewakili 10 kursi pra dipesan dari Kanopi Great Country. Mereka yang memiliki kursi yang dipesan sebelumnya dipilih sementara untuk berpartisipasi dan tidak perlu memasuki kompetisi yang rumit. 10 kursi semuanya tertata. Di kursi pertama duduk pemuda berambut coklat keemasan yang sedikit gemuk. Matanya memancarkan kilauan emas dan setiap napas membawa tekanan pegunungan. Pangeran Jin, bintang pertama. Di kursi kedua adalah pemuda berwarna pelangi dengan rambut kacau. Tangannya terlipat dan terlihat seperti gangster. Wang Xiaogua, bintang kedua yang berasal dari Wind Cloud Clan. Di kursi ketiga duduk seorang pemuda tampan berjubah pertempuran yang memiliki pisau kuno yang tajam di hitamnya. Cahaya sesekali akan berkedip melalui matanya dan bilah tak terlihat tampak mengiris udara. Tian Yunzi, bintang ketiga. Di tempat keempat, seorang pemuda berambut biru duduk dengan mata tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Saat ini, topik diskusi adalah pemuda berambut biru ini. Zhao Feng, seorang let pemimpin sekte darah besi dan seorang jenius yang meningkat. Begitu banyak orang. Petik 1 petik 1. Zhao Feng membuka matanya dan keluar pemahamannya dengan beberapa kelelahan. 10 tempat yang dipesan sebelumnya berada di pusat 8 arena dan di sekitar mereka adalah faksi-faksi di negara itu. Zhao Feng mengamati sekeliling dan melihat kerumunan massa di mana-mana. Pertarungan akan berlangsung di 8 arena. Pada saat itu Zhao Feng membuka matanya, lebih banyak perhatian ditarik. Di sisi Imperials, Kaisar Besar Negara Kanopi memelototi Zhao Feng. Permaisuri Qin duduk dengan sopan dan memiliki aura ratu. Pada saat yang sama, keluarga Danau Kota Banjir, keluarga Tian Utama, keluarga Liu Utama dan perusahaan memiliki tampang dingin. Ini terutama terjadi untuk sisi kota Banjir Lake di mana mata kota Lake pengembusi memicingkan mata saat dia melirik dingin ke arah Zhao Feng. Liu Qinxin duduk dengan tenang seperti seorang dewi dari sebuah lukisan. Bahkan Zhao Feng mulai menggigil dari penampilan ini. Zhao Feng, kami bertemu lagi. Petik 1 petik 1. Suara dominan muncul entah dari mana. Itu Tian Yunzi yang duduk di kursi ketiga, tepat di sebelahnya. Hehe, jadi ini ketua babak pemimpin besi darah. Petik 1. Di kursi pertama Pangeran Jin tertawa dan dengan dingin memeriksa Zhao Feng. Saat Zhao Feng terbangun, banyak mata dengan niat buruk menatapnya. Terlepas dari itu, 10 bintang lainnya serta para kompetitor semuanya memeriksa pemuda ini. Ketika Zhao Feng terbangun, dia menyadari bahwa itu hanya dalam waktu beberapa tahun, dia telah membuat banyak musuh. Pasukan yang dia singgung termasuk keluarga kekaisaran, keluarga Liu, keluarga Liu Utama serta keluarga Tian dan Yun. Zhao Feng telah menculik Ratu Qin dan mencoreng reputasi mereka.
Rumor mengatakan bahwa itu dia bahkan telah melakukan hal-hal buruk padanya. Sang kaisar memandang Zhao Feng seperti ingin memakan kulitnya dan meminum darahnya. Zhao Feng telah melarikan diri dari keluarga Liu Lake yang membanjiri dan memaksa Tuan Lake City yang gila untuk mencapai peringkat Lord sejati. Selanjutnya, kedua keluarga Liu Lake yang membanjiri dan Ratu Qin berasal dari keluarga Liu utama, jadi Zhao Feng juga menyinggung mereka. Menyinggung keluarga Tian dan Yun karena Zhao Feng hampir menghancurkan jenius mereka yang nomor satu Tian Yunzi. Tidak hanya itu, ia hampir menghapus keluarga Sisi Yun dari daerah Seribu Air dan memaksa mereka untuk menandatangani kontrak darah yang tidak adil. Untuk menjadi terkenal, seseorang perlu menyinggung banyak orang dan kekuatan. Harga yang harus dibayar bisa dibayangkan. Tapi yang membuat Zhao Feng paling terkejut adalah Tian Yunzi. Jika dia ingat dengan benar, Zhao Feng telah memukulnya dengan Water Moon God Pitch Fan dan menghancurkan niat pedang barunya. Sasaran pisau dan serangan energi mental adalah serangan yang tidak sah. Yang lebih kuat menang dan sumber energi mental Zhao Feng di atas kipas penguasaan Dewa Bulan airnya menang. Tian Yunzi, aku tidak berpikir kamu akan bangkit setelah kejatuhanmu dan niat pedang yang terbentuk lebih kuat dan lebih tajam dari sebelumnya. Petik 1. Mata kiri Zhao Feng mengamati Tian Yunzi dan melihat apa yang terjadi. Tian Yunzi merasa jantungnya membeku ketika mata biru es memindai. Pada saat itu, niat pedangnya sepertinya dibekukan oleh es dan hampir tidak bisa bergerak. Ini, apa yang terjadi? Petik 1. Tian Yunzi menarik nafas dalam-dalam. Dibandingkan 1 atau 2 bulan yang lalu, garis mata-mata Zhao Feng membawa tekanan yang jauh lebih besar kepadanya. Hanya dalam sekejap, itu hampir membekukan niat pedangnya. Mengerikan, perubahan apa yang garis mata Zhao Feng dialami atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Petik 1. Zhao Feng menatapnya sekali sebelum menutup matanya dan terus memahami isi dari Yayasan Ice Soul. The Ball of Ice Soul berisi lebih banyak penggunaan energi mental dan membawanya ke dunia Dao kuno jiwa. Tanpa sadar, teknik energi mental Zhao Feng telah mencapai tingkat yang baru. Sejak itu telah mengalami perubahan terakhir, mata spiritual Lord Zhao Feng telah berevolusi tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan potensi penuhnya. Teknik energi mental asli sekarang tidak cukup. Sementara Zhao Feng terus-menerus siang dan malam mempelajari bola jiwa es, kekuatan mata spiritual Lord sedang digali. Dia bahkan menduga bahwa itu ketika mata itu biru, sumber asli dari kekuatan itu tidak ditemukan. Pada tribun yang lebih tinggi di tengah arena, 10 titik prapemesanan mewakili negara-negara 10 jenius terkuat yang mensurvei mereka di bawah. Pemuda keempat mulai tidur lagi, tanpa memperhatikan dunia luar. Zhao Feng ini tidak masuk akal arogan. Petik 1. Mata Pangeran Jin memicing saat itu memantulkan emas. Ketika Zhao Feng terbangun, dia menyapanya tetapi yang pertama bahkan tidak mengganggu. Menjadi pangeran dan jenius nomor 1 dengan garis darah terkuat, tidak ada yang memperlakukannya seperti ini sebelumnya. Tentu saja, tidak semua kesalahan bisa dikenakan pada Zhao Feng. Pertama, dia tidak mengenal Pangeran Jin dan lebih dari satu orang menyapanya. Yang paling penting adalah bahwa itu Zhao Feng masih fokus pada bola Ice Soul dan seperti spons menghisap air. Dia hanya mengobrol kembali dengan Tian Yunzi sesaat sebelum kembali ke pemahaman. Saat ini juga, pertarungan di 8 arena dimulai. Terlepas dari 10 bintang, ada banyak keajaiban yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi. Sebagian besar pesaing berada di setengah langkah Real Spirit Realm dengan sejumlah kecil ahli Realm True Spirit dan 7 Sky Ascended Realm Expert. Namun, dengan Pangeran Jin dan 10 bintang lainnya yang berdiri di puncak, sebagian besar pertempuran di bawah ini tidak dimasukkan ke dalam mata mereka. Aksi tidur Zhao Feng sebenarnya sangat cerdas. Setelah putaran pertempuran, jeritan bisa terdengar dari luar. Jiang Sanfeng memang layak menduduki peringkat bintang keempat. Dia bahkan belum kalah dalam pertempuran. Petik 1. Itu Liu Qinxin juga luar biasa. Tidak hanya cantik, dia juga kuat. Petik 1. 10 dengan tempat yang diutamakan yang dibahas satu sama lain. Mereka yang memasuki mata mereka hanyalah beberapa orang. Di antara mereka, Jiang Sanfeng dan Liu Qinxin keduanya memiliki 10 kemenangan dan 0 kekalahan. Semua orang tahu kekuatan dan keterampilan pertempuran Jiang Sanfeng. Buku api-api terbakarnya yang terik menghancurkan setiap lawan. Sebagian besar dari mereka yang bertemu dengannya akan menyerah dengan sengaja. Dengan Jiang Sanfeng yang begitu kuat, saya tidak mengerti mengapa Sekte Darah Besi memberikan tempat yang telah dipesan sebelumnya kepada bocah seperti itu. Petik 1. The Iron Blood Religion memiliki barisan yang ketat.
Bahwa itu Zhao Feng adalah ketua kapten sehingga Jiang Sanfeng mungkin perlu membungkuk ketika dia tampak seperti dia. Petik 1. Para jenius dari setiap faksi mendiskusikan pertanyaan ini. Jiang Sanfeng lebih kuat dari yang diharapkan dan tidak ada lawan yang menjadi lawannya. Banyak yang mempertanyakan mengapa keajaiban seperti itu tidak diberi tempat yang diutamakan, tetapi eselon atas dari Sekte Darah Besi mengadakan keheningan mereka saat mereka tahu yang sebenarnya. Pertempuran antara Zhao Feng dan Jiang Sanfeng hanya beberapa hari yang lalu jadi belum menyebar. Selain itu, Liu Qinxin juga seekor kuda hitam. Dia berpakaian putih dan memiliki aura elegan baginya. Dia seperti seorang dewi yang keluar dari lukisan dan setiap tindakan dari kecantikannya yang terpancar. Cara bagaimana dia bergerak kali ini berbeda dari kembali di Banjir Lake City. The Tao of Entertainment sangat mendalam. Seolah-olah saya bisa mendengar pemanggilan angin dan kicauan burung. Petik 1. Seorang dewi berpakaian putih dari istana Qin Sword menutup matanya dengan senang. Adegan ini mengejutkan eselon atas lainnya dari Istana Pedang Qin. Penguasaan Goddess Qin dalam dunia hiburan digolongkan sebagai salah satu dari 3 teratas di negara ini dan setara dengan Empress Qin. Penguasaan hiburan junior ini telah mencapai level setinggi itu. Petik 1. Itu benar, dengan menggabungkan dao hiburan ke seni bela diri, setiap tindakan menyenangkan untuk dilihat. Elegan dan luhur, tidak ada tanda-tanda pesona. Petik 1. Saya menemukan bahwa itu udara wanita ini benar-benar berlawanan dengan Empress Qin, tetapi mereka tampaknya memiliki koneksi. Petik 1. Ada beberapa orang yang berpengetahuan di sini. Liu Qinxin sangat elegan dan dia sepertinya memainkan lagu yang menggetarkan hati orang lain. Nyonya Liu, kamu adalah dewi hatiku. Meskipun saya memiliki satu kekalahan, tetapi hati saya sinkron. Petik 1. Seorang tuan muda berjubah putih, yang berada di rank manusia yang benar dan dikalahkan dengan enggan. Di antara pertempuran, matanya terpaku pada 2 orang paling banyak. Salah satunya adalah Ratu Qin dan yang lainnya adalah Zhao Feng, tetapi Zhao Feng tidur dan dia tidak memperhatikannya. Permaisuri Qin tersenyum dan memeriksanya. Bentrokan 2 mata itu tampaknya merupakan pertempuran tak terlihat. 2 hari kemudian, 10 besar diputuskan. Liu Qinxin dan Jiang Sanfeng telah memenangkan semua pertempuran mereka tetapi mereka tidak saling bertarung. Dalam situasi normal, Qinxin memiliki 50-60% kemungkinan mengalahkan Jiang Sanfeng. Selanjutnya, Qinxin masih memiliki garis darah tersembunyi dan gerakan pembunuhan Dao dari Qin dan kehidupan. Petik 1. Sang Raja Kota Danau Banjir mengangguk, tetapi alisnya berkerut ketika pandangannya mendarat di Zhao Feng. Dia agak mengerti faksi kuat seperti Iron Blood Religion. The Iron Blood Religion diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan status. Jika Zhao Feng hanya memiliki status tetapi tidak kekuatan, itu tidak mungkin baginya untuk mengambil tempat memerintahkan Jiang Sanfeng. Selanjutnya, reaksi dari eselon atas dari Sekte Darah Besi Pasif. Zhao Feng berhasil mengalahkan Tian Yunzi dengan trik rendah dari bajak laut bulan air dan Jiang Sanfeng ini juga dikalahkan olehnya. Petik 1. The Flooding Lake City Lord senang dan khawatir. Meskipun dia tidak menyukai Zhao Feng, di lubuk hatinya, dia masih menginginkan seorang putra mertua berbakat. Namun, menjadi pemimpin bab dari darah besi sekte, Zhao Feng perlahan berjalan ke sisi berlawanan dari keluarga Liu. Selanjutnya, kami akan menyambut bentrokan antara 10 besar dan 10 prapesanan. Petik 1. Suara yang cerah terdengar, kerumunan mulai mendidih. Di atas panggung, Pangeran Jin dan bintang-bintang lainnya berdiri dengan senyuman saat mereka menyambut momen paling kritis. Namun, dari 10 dengan tempat yang telah dipesan sebelumnya, pemuda berambut biru masih tidur di kursinya. Sementara yang lain semua berdiri, hanya dia yang masih di kursinya. Tetua yang berkomentar di True Mystic Rank mengerutkan alisnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu konyol. Segera, 10 besar yang dipimpin oleh Jiang Sanfeng dan Liu Qinxin berdiri di bawah tribun. 10 dari Anda masing-masing memiliki 2 peluang untuk menantang. Ketika keduanya berakhir dengan kegagalan, Anda akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pertemuan naga sejati suci. Petik 1. Tetua True Mystic Rank diumumkan. Dipahami. Petik 1. 10 teratas dari entry kompetitif sangat bersemangat dan gugup. Ini adalah langkah terakhir, menantang 10 bintang. Tidak hanya mereka akan mendapatkan ketenaran, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki Secret True Dragon Gathering. Siapa tantangannya lebih dulu? Elder Mantra Suling benar bertanya. Aku akan.
Seorang pemuda berpakaian putih dengan dingin berkata dan berjalan keluar. Itu adalah tuan muda dari keluarga Bi utama, Bi Jiangqing. Petik 1. Hehe, tuan muda ini Bi hilang di dao hiburan Qinxin dan tidak bisa ditarik darinya. Petik 1. Dari kerumunan datang tawa, tetapi sebagian besar dari itu baik hati. Setelah semua, tuan muda ini Bi tampan, berbakat dan memiliki hati yang peduli. Siapa yang tidak menyukainya? Bi Jiangqing berdiri di tribun tinggi lalu mengamati matanya dari awal sampai akhir, melewati Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi, dan perusahaan. Dia tahu bahwa itu dia tidak punya peluang melawan nomor 1 atau 2. Pangeran Jin memiliki garis keturunan terkuat dan tidak memiliki kekalahan. Nomor 2, Wang Xiaoguai, adalah monster yang bertarung seperti maniak. Bahkan Tian Yunzi telah ditindas olehnya. Nomor 3 Tian Yunzi telah memahami maksud pisau dan memiliki kecakapan pertempuran yang kuat. Adapun pemuda berambut biru keempat, tidur, dia bahkan lebih terkenal karena dia telah menculik Ratu Qin dan rupanya mewarisi warisan bajak laut bulan air. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.